Semuanya bermula dengan pemandangan kota yang dilalap api, sementara orang-orang menatap langit dengan penuh ketakutan. Saat itu juga, sesosok monster aneh bersayap serangga muncul dan disebut sebagai spesies dominan. Orang-orang bertanya-tanya, berapa banyak monster raksasa yang telah dilahap makhluk ini hingga memiliki bagian tubuh yang begitu ganjil. Tak lama kemudian, tentakel merah makhluk itu mulai melilit tubuhnya sendiri dengan gerakan yang mengerikan. Lalu, makhluk itu membuka mulutnya dan menembakkan sinar energi berwarna ungu. Dengan daya hancur yang luar biasa, sinar itu menghantam sebuah gedung hingga menghancurkan semua jendelanya, membuat pecahan kaca berhamburan kemana-mana. Seketika itu pula, orang-orang di jalanan panik dan bertanya-tanya di mana tim elit guild berada. Seorang wanita yang putus asa berteriak meminta tolong karena putrinya masih terjebak di dalam gedung. Pada saat itu, polisi mencoba menahan kerumunan, mengatakan bahwa terlalu berbahaya untuk kembali masuk. Namun tiba-tiba, seorang pria misterius muncul, melompat ke arah bahaya dengan senjata energi biru di tangannya. Ia terbang dengan kecepatan tinggi menuju monster yang sedang dibombardir oleh sinar energi ungu. Pahlawan kita bersiap menyerang makhluk itu dengan pedang cahaya birunya yang menyala. Ia menggenggam senjata energinya dengan erat, bersiap menghadapi pertarungan yang akan terjadi. Monster itu kemudian menembakkan sinar energi ungu, tetapi pria itu tidak gentar dan terus maju. Pria misterius itu tetap pada posisinya, siap menghadapi serangan binatang raksasa tersebut. Dengan gerakan cepat, ia meluncurkan serangan energi yang tepat mengenai mulut monster itu. Tangan makhluk tersebut terluka, dan pejuang misterius itu tampak sangat yakin akan kemenangannya. Kemudian ia bersiap menyerang lagi, dan kita mengetahui bahwa ia menggunakan sihir serangan, penyembuhan, dan pendukung. Monster itu tampak terkejut dan kesakitan, menghadapi kekuatan luar biasa dari lawannya. Akhirnya, pahlawan kita berdiri di atas makhluk yang telah dikalahkan, dipuja sebagai yang terkuat yang telah menguasai semua keahlian. Namun kemudian, sebuah suara kejam bergema di pikirannya, mengatakan bahwa ia seharusnya tidak pernah dilahirkan. Suasana berubah ke sebuah kamar yang berantakan di malam hari, memperlihatkan realitas pahit karakter kita. Di atas mejanya, kita melihat buku catatan tentang cara menghasilkan sirkuit mana di telapak tangan. Sambil berbaring di tempat tidur, pemuda itu bertanya-tanya mengapa ia dilahirkan tanpa kemampuan khusus. Meskipun merasa terpuruk, ia terus memikirkan perhitungan untuk menggunakan mana seefisien mungkin. Ia tahu itu sia-sia, tetapi ia terus membayangkan dirinya sebagai pengguna keahlian sekali lagi. Pemuda itu yakin ia bisa menggunakan kemampuan tersebut jauh lebih baik daripada siapapun yang memilikinya. Kemudian ia teringat masa kecilnya dan satu-satunya video game yang pernah ia miliki. Dalam game itu, ia mengagumi kelas yang bisa menggunakan semua sihir dan menguasai keahlian apapun sendirian. Nama kelas ini adalah All Powerful Performance Sage dan itu menjadi impian terbesarnya. Ia ingin menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang, sosok yang bisa melakukan apa saja. Adegan beralih ke sebuah bioskop di mana sosok misterius sedang mengawasi kehidupan bocah itu di layar. Makhluk bertopeng itu merasa semuanya sangat menarik dan menyumbingkan senyum di balik topengnya. Ia kemudian menyuruh sang penampil untuk lebih menderita karena ia tampak menikmati menonton keputusasaan bocah itu. Sosok itu mengatakan bahwa pedang yang menyiksa pemuda itu akan menjadi kekuatannya sendiri. Setelah itu, suasana berubah ke pertandingan bisbol di mana karakter kita sedang menjadi pelempar. Seorang pria berambut pirang bersiap memukul, tetapi tongkat bisbolnya menyala dengan energi ungu. Pemukul itu menggunakan kekuatannya dan memukul bola dengan sangat keras hingga membuat pelemparnya terlempar. Kita melihat momen tepat saat tongkat itu menghantam wajah karakter kita. Meskipun terkena hantaman telak di wajah, seseorang berteriak bahwa itu adalah tangkapan yang bagus. Pria pirang itu menjadi marah dan berteriak bahwa ia tidak seharusnya menangkap bola itu, sementara seorang teman mencoba menenangkannya. Kemudian sang agresor memutuskan ia sendiri yang akan melempar, dan yang lain terpana oleh kekuatannya. Kita melihat protagonis kita memar dan dibalut perban, namun dengan tatapan tekad di matanya. Ia berpikir dalam hati bahwa kelas olahraga telah banyak berubah dalam 60 tahun karena sekarang digunakan untuk mengembangkan kemampuan. Adegan berubah dan kita dibawa ke sebuah lingkungan yang tenang dengan rumah-rumah dan atap-atap bangunan. Tiba-tiba, di atas sebuah jembatan, seseorang mulai berteriak dengan putus asa meminta tolong. Seorang wanita panik dan memohon bantuan karena putrinya dalam bahaya. Pada saat itu, pahlawan berjubah merah muncul berlari, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk menolong. Ibu itu terus menangis dan berteriak putus asa agar seseorang menyelamatkan putrinya. Gadis kecil itu tergantung di pinggir jembatan sementara pahlawan itu meyakinkannya bahwa ia akan menyelamatkannya. Ia berhasil menyelamatkan gadis itu dan memeluknya dengan aman di lengannya. Pria itu melepas topengnya dan memberitahu sang putri kecil bahwa ia lega gadis itu baik-baik saja. Kita mengetahui namanya adalah Akutagawa Osamu, seorang siswa kelas 2 SMA. Gadis kecil itu menatapnya saat seseorang memanggil nama pahlawan kita dari kejauhan. Osamu mengembalikan anak itu kepada ibunya yang memeluknya dengan lega dan penuh rasa syukur. Namun tepat setelah itu, para perundung muncul dan sang pemimpin mengatakan bahwa ia menyuruhnya untuk berjalan-jalan di sekitar kota dengan pakaian dalamnya. Seorang gadis pirang di kelompok itu bertanya siapa yang mengizinkannya memakai pakaian. Ia mendekat dan dengan kejam mengatakan bahwa monyet tidak memakai pakaian. Kemudian seluruh kelompok perundung mulai menertawakan pahlawan kita atas penghinaannya. Namun Osamu mengatakan itu bukan pakaian, melainkan sebuah impian, karena seorang satria membutuhkan pakaian formal untuk menyelamatkan seorang putri. Para perundung bingung dan gadis itu bertanya apakah pria itu sudah kehilangan akal sehatnya. Kemudian pemimpin kelompok itu marah dan mencengkeram jubah merah protagonis kita dengan erat. Si agresor berteriak bahwa ia tidak tahu apa yang ia bicarakan dan menyuruh
menyuruh bocah itu untuk berbicara yang masuk akal. Tepat saat itu, dua petugas polisi tiba dan menyuruh mereka berhenti karena mereka tidak seharusnya berkelahi di jalanan. Perundung berambut pirang itu terkejut dan seseorang menunjuk ke pin pada seragam sekolahnya. Pin kecil di dadanya itu menarik perhatian semua orang. Polisi mengenali simbol tersebut dan menyadari bahwa ia adalah pengguna keahlian tingkat tinggi. Mereka tahu bahwa siswa itu sudah mengamankan posisi di Guild meskipun ia baru kelas 2. Karena hal ini, petugas itu hanya memperingatkannya untuk tidak berlebihan karena hukum perlindungan ada batasnya. Si perundung menjawab dengan nada mengejek, ya, menunjukkan bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan peringatan itu. Ia mengatakan karena mereka tidak bisa berkelahi, mereka akan bermain bisbol dengan santai dan menjambak kepala Osamu. Sang agresor bernama Gaota Takashi dan kemampuannya adalah bola sihir peringkat C, mengatakan bahwa Akutagawa adalah targetnya. Kemudian adegan beralih ke kilas balik yang dimulai sekitar 60 tahun yang lalu. Saat itu, Dongyeon muncul secara bersamaan di 780 lokasi di seluruh dunia. Gerombolan monster yang kebal terhadap senjata konvensional keluar dari sana, menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun entah, karena insting atau bantuan dari para dewa, cahaya terang muncul sebagai suara harapan. Umat manusia beradaptasi dengan krisis ini dan berevolusi, memunculkan para pengguna keahlian. Sejak Dongyeon muncul, setiap manusia mulai dilahirkan dengan satu kemampuan khusus. Dengan hal itu, menangani Dongyeon dan monster menjadi prioritas utama bagi semua negara. Hukum dibuat dalam sekejap mata dan keahlian untuk menyelesaikan Dongyeon diberi peringkat dari S hingga E. Karena inilah, mereka yang berperingkat rendah tidak bisa melawan mereka yang berperingkat tinggi yang dilindungi negara, dan tirani menjadi norma. Mereka mempertahankan martabat mereka dengan menindas yang lebih lemah untuk merasa superior terhadap orang lain. Kita melihat adegan seseorang dijatuhkan ke tanah, menjatuhkan cangkirnya sebagai contoh penindasan ini. Dengan demikian, masyarakat berbasis kasta berkembang kembali di negara itu dan ketidaksetaraan menjadi hal biasa. Dan saat Osamu berada di tanah, keluarga yang ia tolong berjalan melewatinya dan memberitahu anak mereka untuk mengabaikannya. Kembali ke jembatan, perundung lain meluncurkan serangan energi hijau ke arah protagonis kita. Namanya Igarashi dan kemampuannya adalah badai peringkat D yang ia gunakan dengan senyum jahat. Serangan itu menghantam Osamu secara langsung yang jatuh ke tanah, terluka parah akibat kekuatan pukulan tersebut. Ia mencoba melawan, tetapi sia-sia dan ia akhirnya terlempar dengan kasar ke pagar jembatan. Dalam keadaan jatuh dan terluka, ia melihat gadis dari kelompok itu melompat tinggi ke udara untuk menyerangnya dari atas. Gadis pirang itu tertawa sadis saat ia menyiapkan tendangan kuat untuk menghabisi pahlawan kita. Tendangan itu mendarat dengan keras dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa terbang, menggunakan sihir, atau membela diri. Gadis itu kemudian menginjak kepalanya dengan nada menghina, berbicara tentang betapa tidak gunanya manusia tanpa kemampuan. Namanya Tobita Mari dengan kemampuan melompat peringkat D dan ia menyamakannya dengan ulat yang sedang dihancurkan. Igarashi berjalan mendekat dan mengatakan gadis itu terlalu bersemangat, bertanya apakah ia memiliki selera yang aneh. Osamu terluka parah dengan mata bengkak dan hampir tidak bisa melihat saat ia dihajar. Gaota kemudian menyiapkan bola sihirnya dan menyuruh yang lain untuk menahan pahlawan kita dengan kuat. Perundung itu bertanya-tanya apakah gadis kecil yang diselamatkan Osamu masih ada di sana menyaksikan adegan tersebut. Gadis itu bersembunyi dan Gaota tersenyum, mengatakan ia merasa terhormat bisa merasakan lemparan sang Ace lagi. Para perundung menahan Osamu sementara. Gaota mengejeknya, mengatakan ia hanyalah seorang Ace yang mengandalkan kemampuan orang lain. Namun meski terluka, pahlawan kita tersenyum dan membalas bahwa spesialisasi sang agresor adalah melempar bola untuk melukai orang. Marah, Gaota mendaratkan pukulan energi ungu tepat di perut pria itu yang berteriak kesakitan. Sang perundung menyebutnya tidak kompeten dan parasit bagi masyarakat, menunjukkan semua penghinaannya. Ia terus berteriak bahwa Osamu tidak punya nilai selain sebagai karung tinjunya. Meskipun sakit, pahlawan kita berpikir ia harus menahannya dan berpura-pura baik-baik saja demi gadis kecil itu. Ia mengertakkan gigi dengan keras saat darah mengalir dari mulutnya, menunjukkan tekadnya. Dalam pikirannya, ia mengatakan bahwa pahlawan sejati tidak membuat orang cemas dan tetap berdiri teguh. Gaota menjadi semakin marah dan menyiapkan serangan lain, menyebut Osamu sampah yang tidak kompeten. Hal ini membuat sang protagonis teringat ayahnya, yang biasa memanggilnya dengan sebutan yang sama dengan nada merendahkan. Kita melihat di matanya rasa sakit akan ingatan masa kecil yang penuh dengan pelecehan dan penderitaan. Adegan memperlihatkan Osamu kecil yang meringkuk dan ketakutan oleh kata-kata kejam ayahnya. Ayahnya yang pemabuk menyalahkannya karena mereka tidak mendapatkan subsidi pemerintah karena ia lahir tanpa kemampuan. Ia bahkan mengatakan bahwa karena Osamula ibunya meninggalkan mereka, membuat bocah itu hancur. Kita melihat wajah ayahnya yang dipenuhi amarah dan frustrasi, melampiaskannya pada putranya sendiri. Adegan kembali ke pertandingan bisbol di mana kemampuan digunakan untuk segalanya di masyarakat modern. Seorang pemukul dengan tongkat yang terbakar bersiap untuk ayunan yang kuat memamerkan kekuatan kemampuan. Dan di dunia ini, Osamu melihat dirinya sebagai penangkap bola sederhana yang mencoba menangkap bola api dengan sarung tangannya. Bola yang terbakar itu menghantam sarung tangannya dengan kekuatan yang tidak masuk akal sehingga ia hampir tidak bisa menahannya. Kekuatan itu begitu besar hingga membakar sarung tangan dan tangannya, menunjukkan betapa rapuhnya ia di dunia ini. Di bangku cadangan, siswa lain mengejeknya, mengatakan bahwa jika mereka memukul ke arah Akutagawa, itu adalah pukulan yang terjamin. Pahlawan kita kemudian gagal menangkap bola dan sarung tangannya terlempar akibat benturan tersebut. Sang agresor berambut pirang merasa kesal dan berteriak, bertanya sudah berapa kali ia melakukan kesalahan dan menyuruh pria itu mengambil bola. Pada saat itu, guru mencoba menenangkan Gaota, tetapi ia menyuruhnya diam.
diam, menyebutnya guru peringkat D. Guru itu merasa malu dan hanya menyuruh Akutagawa untuk pergi berobat ke ruang kesehatan sekolah. Namun protagonis kita tersenyum menjawab bahwa setidaknya ia memiliki banyak energi untuk terus berjalan. Sementara itu, salah satu perundung mengeluh karena berada di ruang yang sama dengan sampah dan bahwa ini adalah cara yang baik untuk meluapkan amarah. Ia terus mengatakan ia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti pahlawan kita. Dengan kepala tertunduk dan memar, Osamu bertanya-tanya mengapa ia masih hidup di dunia ini. Adegan beralih ke ruang kelas di mana beberapa siswa sedang mengobrol tentang suatu berita. Salah satu gadis menyebutkan bahwa peringkat es muncul di Gunung Mashike dan yang lain terkejut. Ini menjelaskan sirene dari malam sebelumnya karena gunung itu sangat dekat dan mereka mengira itu adalah bencana alam. Ada dua jenis Dumeon, mereka yang muncul 60 tahun yang lalu dan mereka yang muncul secara acak seperti yang satu ini. Mereka diberi peringkat dari S hingga E berdasarkan level mana dan kekuatan monster berbanding lurus dengan itu. Untuk menyelesaikan Dumeon, Anda harus mengalahkan monster boss di level terendah dan kemudian Dumeon itu menghilang. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, monster-monster itu akan melarikan diri dan untuk mencegah hal ini, negara melatih orang-orang dengan kemampuan di guild. Para siswa berkomentar bahwa untuk Dumeon peringkat S, mereka harus mengirim orang-orang peringkat S terkenal dari guild. Skenario terburuk adalah mengirim peringkat B biasa karena itu hanya akan menunda penyelesaian Dumeon. Gaota tersenyum percaya diri dan mengatakan bahwa mereka aman kali ini karena yang terkuat akan menanganinya. Teman sekelas berkacamata melihat Osamu dan bertanya apakah ia terluka lagi, tetapi pria itu mengatakan ia hanya jatuh seperti biasa. Seorang gadis bernama Sasada Yui mendekatinya, khawatir, dan bertanya apakah ia baik-baik saja karena ia selalu terluka. Osamu tertawa dan mengatakan ia baik-baik saja. Ia hanya selalu terluka di tempat yang sama dengan cara yang ringan. Yui terkejut dan bertanya-tanya apakah terluka telah menjadi kebiasaan baginya dan apakah ia suka merasakan sakit. Ia meminta maaf mengatakan kekuatan perlindungannya lemah dan tidak bisa memuaskannya. Kemudian, dengan pemotong kotak di tangannya, ia mengatakan ia akan menusuknya dengan sekuat tenaga untuk menebusnya. Pria itu ketakutan dan mengatakan mereka mengalami kesalahpahaman lagi, memintanya untuk tenang. Ia mencoba menghentikannya mengatakan mereka harus menyimpan itu untuk nanti dan membaca naskah drama. Kapten klub drama kemudian mengatakan ia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan setelah latihan. Osamu dan Yui bingung dan menatap sang kapten, tidak mengerti apa yang terjadi. Kita mengetahui bahwa protagonis kita adalah bagian dari klub drama kedua yang berfokus pada drama tanpa menggunakan kemampuan. Ini adalah klub kecil yang hanya beranggotakan dia, sang presiden, dan dua siswa baru. Tetapi bagi Osamu, itu adalah tempat yang paling nyaman. Ia mengatakan bahwa teater memungkinkan ia menjadi seseorang yang berbeda setiap hari dan itu membantunya untuk terus berjalan. Tidak peduli seberapa sulit hidup, ia bisa terus berakting dan memiliki waktu damai ini. Namun sang kapten menyampaikan berita bahwa klub drama akan dibubarkan, meninggalkan semua orang terpana. Ia menjelaskan bahwa teater modern didasarkan pada penggunaan kemampuan dan sekolah telah memutuskan untuk menghapuskan kompetisi tradisional. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan klub drama kedua dan sekolah telah memutuskan untuk menutupnya. Osamu terkejut dengan berita tersebut karena klub itu adalah satu-satunya tempat berlindungnya dan alasan untuk terus maju. Sang kapten juga mengatakan bahwa ia dan Sasada telah diundang ke klub drama pertama, tetapi ia merasa canggung berbicara tentang Osamu, yang sudah mengerti ia tidak diundang karena ia tidak berguna. Protagonis tersenyum dan mengatakan itu yang terbaik karena mereka akan memiliki lebih banyak peluang di sana. Ia mengambil tasnya dan mengatakan ia mulai bosan dengan klub drama. Sang kapten dan gadis itu tampak sedih mendengar ini dan ia menambahkan bahwa hanya ada sedikit yang bisa mereka bertiga lakukan. Protagonis mengatakan ia sudah muak dengan klub drama dan meninggalkan ruangan, meninggalkan teman-temannya di belakang. Ia bahkan mengatakan ia menantikan untuk melihat mereka berdua berkembang di tempat baru mereka dengan senyum palsu. Yui menyadari ia melakukan semua itu dengan sengaja agar mereka bisa bergabung dengan klub drama pertama tanpa merasa bersalah. Saat Osamu berjalan pulang sendirian, ia memikirkan pengorbanan yang ia lakukan untuk teman-temannya. Tiba-tiba, para perundung muncul dan Gaota mencengkeramnya dari belakang dengan agresif. Pahlawan kita meminta mereka untuk membiarkannya sendiri, tetapi Gaota hanya tersenyum mengancam. Adegan beralih ke hutan di malam hari di mana beberapa penjaga telah jatuh dan dikalahkan. Mereka mengenakan baju zirah dan tampaknya telah diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui. Seorang pria berkomentar bahwa level para penjaga terlalu rendah untuk melindungi Dumeon peringkat S, tetapi ia pasrah mengatakan itu hanya pengawasan sementara sampai guild mengirim bala bantuan. Kita melihat Gaota dan kelompoknya tiba di pintu masuk Dumeon peringkat S, siap untuk berpetualang. Gadis itu bertanya apakah mereka yakin tentang ini karena memasuki Dumeon tanpa izin adalah melanggar hukum. Gaota menjawab dengan nada menghina bahwa ia membawa Osamu sebagai kambing hitam untuk disalahkan jika terjadi kesalahan. Ia mengatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, ia akan menekan sekolah untuk mempertahankan klub drama kedua. Osamu bertanya-tanya apakah Gaota benar-benar akan melakukan itu untuknya meski tahu ia peringkat C. Kelompok itu memasuki Dumeon dan gadis itu mengeluh ia hanya datang karena mengira mereka akan mengganggu Akutagawa. Gaota meyakinkannya dengan mengatakan monster menjadi lebih kuat di setiap lantai dan mereka bisa bersenang-senang. Ia bahkan mengatakan bahwa jika menjadi berbahaya, mereka akan kembali, tetapi matanya berkilat dengan keserakahan akan harta karun Dumeon. Ia mengatakan bahwa untuk menjadi bintang, mereka membutuhkan debut yang spektakuler seperti Mitsumi Ayazamu. Kelompok perundung berjalan dengan percaya diri melalui Dumeon, siap menghadapi tantangan apapun.
turun. Osamu tampak bingung dengan seluruh situasi tetapi mengikuti kelompok itu tanpa pertanyaan untuk saat ini. Di lantai pertama, mereka menemukan Slime seperti yang diharapkan dan tidak terkejut dengan monster itu. Slime itu memiliki mata besar yang bersinar dan tampak tidak berbahaya sekilas. Salah satu perundung menyarankan, Akutagawa bertarung dengan tangan kosong, tetapi pahlawan kita menolak tawaran itu. Gadis itu mengejeknya, bertanya apakah ia pernah dihajar oleh Slime, dan Gaota bersiap untuk menyerang. Gaota mengatakan tidak ada waktu untuk bermain-main dan bahwa ia akan menghabisi monster itu dengan cepat agar mereka bisa turun. Tiba-tiba, Slime-Slime itu bergabung dan Gaota terkejut dengan transformasi yang tak terduga. Kekuatan fusi itu begitu besar hingga melemparkan semua perundung ke belakang dengan benturan keras. Salah satu dari mereka terlempar ke udara dan terkejut dengan kekuatan tiba-tiba dari Slime tersebut. Osamu ketakutan dengan pemandangan itu dan menyadari situasi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Bayangan raksasa dan menakutkan muncul di depan mereka, meninggalkan kelompok itu dalam ketakutan. Mereka bertanya-tanya makhluk macam apa itu karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Monster itu gelap dan mengesankan dan mereka belum pernah melihat laporan tentang makhluk seperti itu dimanapun. Ia mengatakan jika monster itu muncul di lantai pertama, itu tidak mungkin terlalu berbahaya. Gaota setuju dan menyuruh mereka mengalahkan monster itu dengan cepat dan pindah ke lantai berikutnya. Ia menyiapkan bola sihirnya dan meluncurkan dirinya ke arah monster untuk menyerangnya dengan semua yang ia miliki. Namun monster itu memblokir serangan dengan pedang energi birunya, menunjukkan kekuatan superiornya. Gaota terkejut melihat serangan terkuatnya dipertahankan dengan begitu mudah. Osamu terpana karena monster itu memblokir kemampuan Brinkace seolah-olah itu bukan apa-apa. Makhluk itu mengambil posisi bertarung, pedang energi birunya bersinar intens. Gadis di kelompok itu ketakutan dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Salah satu perundung bertanya-tanya apakah monster itu mengolok-olok mereka dengan sikap tenangnya. Makhluk gelap itu melayang di udara dengan pedang energi berputar di sekitarnya. Tiba-tiba, makhluk itu meluncurkan serangan energi merah ke arah salah satu siswa. Serangan itu cepat dan tepat menghantam si perundung tepat sebelum ia bisa bereaksi. Hantaman itu membuat pria itu terbang dengan kekuatan yang menghancurkan, memamerkan kekuatan monster tersebut. Anggota kelompok yang lain terkejut melihat teman mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Monster itu kemudian bersiap untuk serangan baru dengan pedang energi biru yang menyala. Ia meluncurkan ledakan energi yang memaksa perundung lain untuk menghindar dengan putus asa. Gadis di kelompok itu juga diserang dan harus menggunakan keahlian melompatnya untuk menghindari bahaya. Ia berhasil menghindari hantaman di detik terakhir, tetapi makhluk itu tidak berhenti dan terus menyerang. Perundung lain ketakutan dengan kekuatan monster itu dan berteriak ketakutan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makhluk gelap itu menyerangnya dengan aura hijau dan pedang energinya, menunjukkan keserbagunaannya. Mata makhluk itu bersinar dengan cahaya biru intens saat ia bersiap untuk serangan terakhir. Siswa itu membeku ketakutan saat ia menghadapi kekuatan luar biasa monster itu. Tepat saat itu, Gaota muncul kembali dan berterima kasih karena mereka telah memberikan waktu untuk menyiapkan serangan. Ia meluncurkan bola sihirnya dengan kekuatan penuh, berteriak agar monster itu segera tumbang. Serangan energi ungu menuju ke arah makhluk gelap itu dengan daya hancur yang luar biasa. Serangan Gaota menghantam monster itu secara langsung dengan banyak ledakan energi ungu. Osamu menyaksikan adegan itu dalam diam saat asap dari ledakan perlahan menghilang. Gaota tersenyum penuh kemenangan dan bertanya pada monster itu bagaimana perasaannya setelah terkena serangan terkuatnya, tetapi makhluk itu muncul dari asap tanpa cedera dan meluncurkan serangan balik energi hijau dengan pedangnya. Si perundung mencoba mempertahankan diri dengan pedang energi monster yang sebelumnya ia ambil. Ia terkejut menyadari bahwa makhluk itu bukan monster lantai pertama biasa. Gaota bertanya-tanya mengapa monster itu tidak menyerang Akutagawa yang hanya berdiri di sana tidak melakukan apa-apa. Pahlawan kita menyimpulkan bahwa makhluk gelap itu menargetkan energi magis dari kemampuan mereka. Gadis itu panik dan mengatakan bahwa jika ia tidak kompeten, maka monster itu tidak akan menyerangnya. Perundung lain menyuruh Gaota menahan monster itu agar mereka semua bisa menyerang bersama. Osamu bertanya-tanya apakah ia harus menyelamatkan pria yang bernama Okada itu setelah semua hal buruk yang ia lakukan padanya. Pada saat itu, Okada memohon bantuan dan meminta maaf karena telah bertindak terlalu jauh dengan ejekannya. Pahlawan kita berpikir permintaan itu egois tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengabaikan seseorang yang meminta bantuan. Ia memutuskan untuk membantu karena jika ia mengabaikannya, ia tidak akan berbeda dari para perundung yang menyiksanya. Protagonis melompat ke depan Okada dan menyuruhnya mengincar kepala monster itu dari samping. Gaota terkejut dan menyebut Osamu bodoh karena mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan seseorang seperti Okada. Pahlawan kita terkejut didorong ke samping oleh Okada yang menggunakannya sebagai tameng manusia. Gaota tersenyum jahat dan bertanya apakah ia benar-benar percaya orang yang tidak kompeten bisa menjadi pahlawan. Ia mengejek Osamu mengatakan bahwa selain tidak memiliki kemampuan, ia juga tidak memiliki otak. Monster itu kemudian menyerang Osamu yang membeku ketakutan tanpa kesempatan untuk membela diri. Mata monster itu berkilau dalam kegelapan saat ia berpikir bahwa mereka yang tanpa kemampuan tidak bisa menjadi pahlawan. Pahlawan kita menunduk menerima nasibnya yang kejam dan tanpa harapan. Ia tertusuk oleh pedang monster itu dan berpikir ia bahkan tidak memiliki hak untuk bermimpi menjadi seorang pahlawan. Kita melihat tangan sosok bertopeng itu bertepuk tangan seolah memberi aplaus pada sebuah pertunjukan. Tiba-tiba, Osamu mendapati dirinya berada di atas panggung yang terang di dalam ruangan gelap yang kosong. Teater. Dia melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya di mana
mana dia berada dan bagaimana dia bisa sampai di sana. Sosok bertopeng muncul di antara penonton dan mengatakan penampilan Osamu sangat luar biasa. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang mencari bakat seperti anak laki-laki itu, seorang aktor komedi kelas 1. Pria misterius itu tersenyum sinis, matanya bersinar dengan cahaya biru yang tajam. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama tertarik pada Osamu, mengamati hidupnya dari kejauhan. Sosok bertopeng itu meminta maaf karena telah mengujinya dengan pelayannya, monster bawah tanah. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah pria ini cukup kuat untuk memerintah makhluk sekuat itu. Pria itu bertanya apakah dia putus asa ketika dihianati karena kebaikannya terhadap musuh. Osamu menjawab bahwa itu sudah terlambat karena jauh di lubuk hatinya dia sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi. Sosok bertopeng itu senang dengan jawabannya, mengatakan bahwa itu persis seperti yang dia harapkan. Dia berkata bahwa bocah itu berakting seolah-olah masih ada harapan di dunia ini sambil menyembunyikan keputusasaannya. Sang protagonis mendengarkan dalam diam dengan wajah serius dan pasrah. Pria itu mengungkapkan bahwa dia memiliki peran untuk seseorang seperti dia karena dia menikmati segala jenis komedi. Dia berkata bahwa dia telah menonton semua komedi keabadian dan lambat laun merasa bosan dengannya. Baginya, semua yang diciptakan oleh imajinasi manusia hanyalah sama dengan variasi kecil dari cerita yang sudah pernah dilihat. Dia tersenyum sinis dan mengatakan bahwa suatu hari dia menyadari sesuatu yang sangat penting tentang hiburan. Kehidupan manusia yang tanpa naskah adalah hiburan terhebat yang pernah dia saksikan. Baginya, pemandangan seseorang yang ditinggalkan oleh nasib namun tetap memegang teguh harapan, lalu menyaksikan impian mereka hancur, adalah komedi yang paling hebat. Osamu mengerti bahwa dia hanyalah pion dalam permainan pria bertopeng itu, sekadar hiburan baginya. Namun sosok misterius itu mengatakan ada kesalahpahaman karena bocah itu belum selesai bertarung. Dia menawarkan Osamu kekuatan untuk mengatasi situasinya dengan imbalan menjadi hiburan bagi komedinya. Pria itu menciptakan bola energi ungu di tangannya dengan senyum jahat di wajahnya. Dia mentransfer kekuatan itu kepada sang protagonis yang kini dikelilingi oleh aura energi yang bercahaya. Bocah itu bertanya-tanya apakah pria bertopeng itu akan memberinya kemampuan karena dia tidak memilikinya. Tetapi, jawabannya adalah ya dan tidak karena kebenarannya jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Pria itu mengatakan Osamu pintar dan pasti sudah memahami arti serangan pelayannya. Dia mengungkapkan bahwa sang protagonis sebenarnya sudah memiliki kemampuan, itulah sebabnya dia diserang oleh monster tersebut. Apa yang dia berikan adalah metode untuk menggunakan kemampuan yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Bocah itu merenungkan kehidupan buruknya sebagai orang tanpa kekuatan dan semua orang yang mempermalukannya. Dia setuju bahwa pria itu sebagian benar tentang keputusasaan dunia dan situasinya sendiri. Namun, jika dia benar-benar dikuasai keputusasaan, dia tidak akan mementaskan drama tentang memegang teguh harapan ini. Dia memutuskan bahwa dia bisa mengubah tragedi ini jika dia bisa mengubah keseluruhan panggungnya dan menerima tantangan tersebut. Osamu mengatakan dia akan bertarung untuk pria bertopeng itu, tetapi dia tidak akan menunjukkan cerita yang diharapkan pria itu. Sang protagonis kemudian melompat dari panggung kembali ke realitas bawah tanah, siap untuk bertarung. Sosok bertopeng itu menyaksikan semuanya dengan senyum di wajahnya, tidak sabar menantikan komedi yang akan datang. Dia mengatakan tidak akan ada kisah tentang pihak yang tertindas, melainkan dia akan menunjukkan tragedi yang diciptakan oleh sang pria bertopeng. Sosok misterius itu tersenyum. Puas dengan tekad sang bocah, merasa pertunjukan itu semakin menarik. Pria bertopeng itu tersenyum sinis dengan gigi tajam, mengatakan penampilan Osamu menghiburnya. Adegan beralih ke hutan, tempat para perundung bertanya-tanya mengapa seseorang sekuat itu ada di lantai pertama. Mereka yakin Akutagawa tidak selamat dan itu sudah berakhir baginya karena tidak mungkin dia bisa lolos dari situasi itu. Gouda mengeluh bahwa dia ingin menghajarnya untuk melepas stres tetapi dia tidak berguna sampai akhir. Gadis itu berkomentar dengan nada menghina bahwa pahlawan kita adalah salah satu mainan favoritnya. Gouda menyarankan untuk menggunakan klub itu sebagai umpan lagi untuk mengganggu ketua drama dan gadis mahasiswa baru itu. Gadis itu bilang dia bosan dengan orang lemah, tapi Gouda menggodanya dengan mengatakan bahwa dia menyukai mahasiswa baru itu. Tiba-tiba, suara misterius bertanya bagaimana mereka bisa begitu menyedihkan hanya mengikuti perintah Gouda. Para perundung berbalik dan terkejut melihat Akutagawa masih hidup dan tampak baik-baik saja. Pahlawan kita memiliki luka di dadanya tetapi terlihat bertekad dan siap untuk membalas dendam. Dia mengatakan bahwa jika itu hanya balas dendam pribadi, dia akan membuat mereka menderita secara perlahan dan menyakitkan. Namun dengan tatapan gelap dan penuh kebencian, dia memperingatkan bahwa jika mereka menyentuh teman-temannya, dia akan menghabisi mereka. Perundung dengan kekuatan angin mengejeknya dan menyiapkan serangan dengan kemampuan peringkat D miliknya. Dia berteriak bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak cukup untuk membuat bunga mekar di dalam diri Osamu. Penyerang itu meluncurkan serangan energi hijau ke arah protagonis kita dengan senyum kejam. Namun yang mengejutkan semua orang, bocah itu menghindari pukulan tersebut dengan mudah dan cepat. Dia bergerak dengan kelincahan yang mengesankan, menunjukkan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung. Perundung itu jatuh ke tanah dengan kekalahan dan berpikir bahwa mereka hanya meminjam otoritas dari mereka yang di atas untuk menindas mereka yang di bawah. Sang protagonis mengatakan perundung itu adalah lambang dari masyarakat berbasis kelas yang dibangun di atas kekuasaan. Dia menghadapi Igarashi dan mengatakan pria itu tidak memiliki apa-apa, persis seperti dirinya yang dulu. Dengan gerakan cepat, Osamu muncul di belakang perundung yang terkejut oleh kecepatannya. Gadis itu terkejut dan bertanya-tanya apakah itu kemampuan yang digunakan pahlawan kita. Gouda menyadari kemampuannya adalah tipe angin seperti milik Igarashi tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih unggul. Sang protagonis mengatakan drama balas dendam akan segera dimulai dan mereka akan merasakan rasa sakit dari kemampuan mereka sendiri. Dia menggunakan kemampuan angin untuk
menyerang Igarashi yang jatuh ke tanah dalam keadaan kalah dan terhina. Dengan tatapan dingin yang penuh tekad, Osamu bersiap untuk menghadapi perundung lainnya. Penyerang itu berteriak kesakitan saat dia terkena kekuatannya sendiri yang diperkuat oleh pahlawan kita. Dua perundung lainnya menyaksikan kejadian itu dengan terkejut, tidak mampu percaya. Apa yang terjadi? Mereka bertanya-tanya apakah Akutagawa benar-benar menggunakan kemampuan, karena dia dikenal tidak memiliki apapun. Gadis itu merasa terganggu oleh kesombongan pria itu dan memutuskan untuk menyerangnya dengan kemampuan lompatnya. Dia mengatakan bahwa Osamu tidak bisa hancur dan menghancurkan seseorang seperti dia dari atas, memberinya kesenangan besar. Perundung itu melompat tinggi ke udara, siap memberikan pukulan kuat kepada pahlawan kita. Tapi, Osamu menatapnya dan mengatakan sayang sekali karena dia tidak akan pernah menginjaknya lagi. Dia menggunakan versinya sendiri dari kemampuan lompat dan muncul di atasnya di udara. Gadis itu terkejut melihatnya menggunakan kemampuannya dengan penguasaan dan kekuatan seperti itu. Dia hampir tidak percaya bahwa kecepatan yang mengesankan itu berasal dari sebuah kemampuan. Pahlawan kita menghadapinya dengan tatapan serius dan aura energi biru di sekelilingnya. Gouda berteriak bahwa dia menggunakan kemampuan angin dan orang hanya lahir dengan satu kemampuan. Osamu bertanya apakah mereka benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi tepat di depan mereka. Dengan senyum percaya diri, dia mengungkapkan bahwa dia menggunakan kemampuan yang mereka luncurkan ke arahnya, kembali kepada mereka. Kemampuan rahasia sang protagonis disebut pembelajaran, dan dia sudah memilikinya sejak awal tanpa menyadarinya. Pria bertopeng itu menjelaskan bahwa baik pemerintah maupun serikat tidak tahu tentang keberadaan kemampuan unik ini. Karena Osamu sendiri tidak tahu dia memilikinya, tidak ada orang lain di dunia ini yang menyadari keberadaannya. Sosok misterius itu tersenyum, senang telah menemukan bakat yang begitu langka dan kuat di dunia. Kemampuan pembelajaran memungkinkan dia untuk memperoleh semua keterampilan yang diterima tubuhnya, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Pahlawan kita berpikir bahwa bahkan setelah menerima begitu banyak pukulan, dia tidak merasakan apa-apa karena kemampuannya menyerap pukulan tersebut. Namun pria bertopeng itu menjelaskan bahwa keterampilan itu hanya belajar. Itu tidak mengizinkan dia untuk menggunakan kemampuan yang diperoleh. Untuk itu, dia membutuhkan keterampilan lain yang disebut reproduksi, yang memungkinkan dia untuk menggunakan apa yang telah dia pelajari. Dengan kemampuan baru, Osamu sekarang bisa menggunakan semua keterampilan yang dia pelajari dari para perundung. Dia menggunakan kemampuan lompat untuk menghindari serangan dan bergerak dengan kelincahan melalui hutan. Gadis itu terkejut dengan kecepatan dan ketepatan gerakan pahlawan kita. Pria itu melompat di antara pepohonan dengan mudah, menunjukkan kendali sempurna atas kemampuan lompat. Dia berkata dia terpaksa menonton serangan mereka berkali-kali sehingga dia sekarang mengerti dengan sempurna bagaimana cara kerjanya. Sang protagonis menjelaskan bahwa kemampuan Tobita bukan untuk melompat di udara, tetapi untuk menghasilkan tenaga di kakinya. Jika tenaga itu ditransfer dengan benar, bahkan di ruang sempit, itu bisa diarahkan kemana saja. Gouda terkejut menyadari bahwa Osamu menggunakan kemampuan Tobita dan Igarashi lebih baik daripada mereka sendiri. Gadis itu menjadi marah dan meneriakinya untuk tidak mengacau dengannya, menyebut gaya bertarungnya menyedihkan. Dia membandingkannya dengan lalat yang berdengung, merasa kesal karena Osamu telah melampaui keterampilannya. Dia berkata dia berada di atas dan dia di bawah, dan bertanya apakah pria sepertinya bisa menyerang seorang wanita. Tiba-tiba, sesosok Slime muncul dan menyelimuti dirinya dengan tubuh berlendir saat dia berteriak agar Osamu bersujud di kakinya. Gadis itu panik saat dia ditelan oleh Slime dan bertanya-tanya apa itu. Dia menyadari dia tidak bisa melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium apapun dengan Slime yang menghalangi inderanya. Osamu menjelaskan bahwa Slime itu tidak akan mencekiknya dan bahwa dia hanya menjebaknya karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Adegan menunjukkan wajah ayah Osamu lagi, mewakili semua penindasan yang dia derita. Kita melihat kilas balik berbagai adegan penghinaan dan penderitaan yang dilalui pahlawan kita dalam hidupnya. Namun sekarang, dengan kekuatan barunya, dia siap untuk balas dendam dengan bola sihir di tangannya. Dia menjelaskan bahwa energi magis adalah sama setelah meninggalkan tubuh, tidak peduli bagaimana itu digunakan. Itulah alasan mengapa bola sihir Gouda lebih kuat saat dia meninju daripada melempar. Sang protagonis juga mengatakan keluaran energi magisnya lebih besar daripada milik Gouda. Gouda sangat marah dan bertanya-tanya mengapa Osamu menggunakan kemampuan mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Dia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa begitu mahir menggunakan keterampilan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Osamu mengungkapkan ini bukan pertama kalinya karena dia telah membayangkan menggunakan kemampuan ini berulang kali di kepalanya. Dia bersiap untuk menyerang Gouda dengan bola sihir, menunjukkan penguasaannya atas kekuatan curian tersebut. Sang protagonis menggabungkan kemampuan lompat dan badai untuk bergerak dan menyerang dengan sempurna. Gouda terkejut dan berteriak bahwa seharusnya dia adalah orang yang tidak kompeten dan tidak punya kekuatan, dan bahwa ini tidak mungkin. Osamu menyerang Gouda dengan kemampuannya sendiri, bola sihir, dengan kekuatan yang luar biasa. Dia menyuruh perundung itu menyerahkan kemampuannya karena dia akan menggunakannya jauh lebih baik daripada dia. Sang protagonis mengalahkan Gouda dan mengatakan kesombongan dan kemalasannya adalah penyebab kejatuhannya. Dia memberitahu Gouda bahwa jika dia menggunakan otaknya sedikit lebih banyak, dia tidak akan dikalahkan semudah itu. Osamu terbangun di tempat tidurnya dan bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi. Dia menciptakan bola sihir di tangannya dan menyadari bahwa itu semua nyata dan kekuatannya asli. Adegan beralih ke hari berikutnya dengan beberapa siswa berjalan ke sekolah seperti biasa. Pahlawan kita berpikir bahwa meskipun dia sekarang bisa menggunakan kemampuan, pemandangan dalam perjalanannya ke sekolah belum berubah sama sekali. Dia mendengar dua pengusaha mendiskusikan klien dan
bagaimana tenaga penjual peringkat tinggi lebih menginspirasi kepercayaan. Selanjutnya, dia melihat sekelompok gadis merundung siswa peringkat E untuk membuat gadis itu berpihak pada mereka. Dia menyadari masyarakat keji ini belum berubah sedikitpun dan penindasan terus berlanjut. Seorang siswa menendang kaleng ke arah Osamu dan dia menghentikannya dengan kakinya sebelum mengenai dirinya. Siswa lain terkejut dan salah satu dari mereka bertanya apakah Osamu tidak tahu dia tidak punya kekuatan. Pria itu berpikir bahwa jika dia mengalahkan mereka semua dengan kemampuannya, tidak ada yang akan benar-benar berubah di masyarakat. Dia menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan kaleng di tanah, tetapi bertanya-tanya apakah kekerasan akan menyelesaikan masalah. Kita melihat wajah pria bertopeng di benak Osamu sebagai pengingat akan kekuatan yang dia terima. Tiba-tiba, Yui muncul dan mengucapkan selamat pagi kepada siswa yang menendang kaleng ke arahnya. Dengan senyum malu-malu, pahlawan kita membalas selamat pagi dan Yui menjelaskan dia sedang mengumpulkan kaleng untuk kampanye sekolah. Siswa yang menendang kaleng itu terlihat malu dan menyuruhnya pergi bersama teman-temannya. Osamu menyadari Yui menyelamatkannya dari perkelahian dan berterima kasih atas campur tangannya. Dia terkejut dengan sikap gadis itu dan menyadari dia benar-benar peduli padanya. Yui mendekatinya dan bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan tentang klub drama yang dibubarkan. Osamu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Karena mereka dari klub drama pertama, Yui memerah dan mengatakan bahwa waktu di klub sangat berharga baginya dan kapten. Juga, dia meminta Osamu untuk tidak mengatakan hal-hal kesepian seperti itu dan menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padanya. Pahlawan kita terkejut dengan kata-katanya dan menyadari dia benar tentang klub tersebut. Dia menatapnya dengan tatapan pengertian dan tersentuh oleh kebaikan dan persahabatannya. Osamu meminta maaf dan mengakui dia pikir dia melakukannya untuk mereka, tapi itu adalah tindakan egois. Dia berterima kasih padanya atas kaleng-kaleng itu dan Yui bertanya apakah dia ada di komite keindahan sekolah. Pria itu menyadari bahwa sebelum berurusan dengan masyarakat, dia perlu menghargai orang-orang yang mendukungnya. Dia menyarankan pendekatan langsung untuk meyakinkan sekolah agar mempertahankan klub dan Yui terkejut dengan ide itu. Mereka melihat hotel dengan banyak reporter dan kamera di depan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kita mengetahui bahwa tim peringkat S telah dipanggil untuk penaklukan bawah tanah peringkat S. Kerumunan menjadi liar melihat tim peringkat S yang terkenal yang dipimpin oleh Izamu, seorang pahlawan populer. Struktur serikat dijelaskan dengan pemerintah membuat permintaan ke serikat yang membentuk tim untuk misi. Istilah tim peringkat S tidak resmi tetapi digunakan untuk menghormati tim dengan anggota terkuat. Definisi tim peringkat S adalah bahwa semua anggota adalah peringkat A atau lebih tinggi dan setengahnya adalah peringkat S. Yui menyadari bahwa jika mereka ada di sini, maka bawah tanah itu benar-benar peringkat S dan bahayanya nyata. Pria bertopeng mengamati dari kejauhan dan bertanya-tanya siapa orang-orang di bawah tanah itu. Yui bertanya apakah ada sesuatu yang salah dan Osamu menjawab tidak ada apa-apa, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Seorang wanita bertopeng misterius mengamati adegan itu dari jauh dengan tatapan serius dan penuh pemikiran. Dia tanpa mengenali bocah itu dan bertanya-tanya apakah dia bisa jadi orang yang dia pikirkan. Kembali di ruang kelas, guru mengumumkan bahwa seluruh sekolah akan mengamati tim peringkat S beraksi. Para siswa bersemangat tentang ide melihat Izamu dari dekat dan mendapatkan hari libur dari sekolah. Osamu termenung dan bertanya apakah Gouda dirawat di rumah sakit karena dia tidak datang ke sekolah hari ini. Gadis perundung itu menatapnya dengan marah dan mengatakan dia punya banyak keberanian untuk berbicara kepada mereka setelah apa yang dia lakukan. Pahlawan kita dengan tenang menjawab bahwa mereka juga berbicara kepadanya dengan santai setelah semua yang mereka lakukan. Dia berdiri dan menghadapi gadis itu dari dekat, menunjukkan dia tidak lagi takut padanya. Perundung itu menunjukkan selimut di kalungnya dan meminta Osamu untuk melakukan sesuatu mengenainya. Dia menjelaskan bahwa kemampuan itu hanya memanggil selimut dan jika itu tidak mau meninggalkannya sendirian, itu karena selimut itu menyukainya. Protagonis kita mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang hierarki dan berteman sebagai sesama adalah hal yang baik untuknya. Dia menawarkan untuk menjadi temannya terlepas dari hierarki dan dia terdiam. Dia merasa terganggu dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia adalah pacar Gouda atau apa. Guru menginterupsi argumen tersebut dan memberitahu Tobita untuk kembali ke tempat duduknya karena kelas belum berakhir. Perundung itu duduk dengan marah dan berjanji Osamu akan membayar ini dengan tatapan penuh kebencian. Adegan berubah ke pabrik terbengkalai di mana Gouda bertemu dengan sekelompok berandalan. Salah satu dari mereka ingat ketika mereka masih anak-anak dan Gouda menangis karena dia tidak bisa bermain bisbol. Dia bilang dia menghajar anak-anak yang lebih tua yang mengambil lapangan agar Gouda bisa bermain. Pria itu mengatakan dia masih menjaga Gouda dan bahwa memalukan memiliki adik laki-laki yang lemah. Kita mengetahui pemimpin berandalan itu adalah kakak laki-laki Gouda dan dia memanggilnya untuk berbicara. Gouda meminta maaf kepada kakaknya tetapi mengatakan Akutagawa mengganggu mereka. Dia mengatakan pahlawan kita mematahkan tulang rusuknya dan bahwa dia hampir tidak bisa bergerak dengan benar. Gouda memohon kakaknya untuk membalaskan dendamnya karena orang lemah yang sombong adalah gangguan baginya. Kakak laki-lakinya, Gouda Kenji, setuju dengan mengatakan yang kuat perlu memberi contoh untuk menjaga ketertiban. Adegan beralih ke pintu masuk bawah tanah di mana tim peringkat S bersiap untuk misi tersebut. Pemimpinnya, Izamu, menjelaskan strategi dengan 4 orang di garis depan dan 3 di dukungan. Salah satu gadis bertanya berapa banyak item pemulihan yang harus mereka bawa dan Izamu menjawab untuk membawa banyak. Dia memberitahu Tsukasa untuk meningkatkan pertahanan sihir mereka dan pria itu setuju dengan perintah pemimpinnya. Siswa perempuan kagum dengan keterampilan dan penampilan Izamu dan rekan timnya. Salah satu siswa mendorong yang lain untuk melihat lebih baik Miko, salah satu anggota tim. Seorang gadis terdorong dan menjatuhkan barang-barangnya di tanah di depan seorang anggota peringkat S. Dia ketakutan karena telah tidak menghormati
menghormati peringkat S dan bersiap untuk yang terburuk. Gadis itu berlutut di tanah karena takut dan siswa lain berpikir dia tamat, tetapi Izamu mendekatinya dengan senyum lembut dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis berambut ungu dan yang lainnya dengan rambut coklat muda menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Pria berotot di grup itu bercanda dengannya mengatakan tubuhnya tangguh dan membantunya berdiri. Siswa perempuan terkesan dengan kebaikan Izamu dan membandingkannya dengan peringkat tinggi sombong lainnya. Izamu berterima kasih kepada semua orang karena datang untuk melihat mereka pergi dan berjanji untuk melakukan yang terbaik agar mereka bangga. Dia mengatakan dia berharap apa yang mereka lihat hari ini akan menjadi bahan bakar untuk masa depan mereka. Pahlawan kita terkejut melihat bahwa peringkat tinggi sejati peduli pada mereka yang di bawahnya. Guru mengumumkan bahwa pelepasan sudah berakhir dan ini saatnya untuk kuliah di alam terbuka. Tim peringkat S bersiap untuk memasuki bawah tanah dan menghadapi bahaya yang menanti mereka. Osamu termenung melihat kerumunan siswa yang bersemangat tentang kunjungan tim peringkat S. Dia merasa seperti pernah melihat wanita berambut ungu dari tim peringkat S di suatu tempat sebelumnya. Kepala sekolah memulai pidato tentang pentingnya bersiap untuk membersihkan bawah tanah. Pahlawan kita menjauh dari kerumunan dan bersandar di pohon dengan ekspresi bosan. Tiba-tiba, Yui menemukannya dan mengatakan dia menemukannya bersembunyi di balik pohon. Dia menggodanya dengan mengatakan dia seorang pemberontak karena bolos kelas dan bersembunyi dari pidato. Osamu membalas dengan bertanya apakah dia seharusnya tidak berada di kelas juga, dan dia mengatakan mereka hanya berasumsi dia sakit. Yui bertanya apakah dia menatap wanita bertopeng dari tim peringkat S dengan rasa ingin tahu. Pria itu mencoba mengelak tapi dia menyadari dia terobsesi dengan wanita misterius itu. Gadis itu cemburu dan mengatakan dia tahu anak laki-laki suka wanita dengan dada besar. Dia bilang dia melihat sarang lebah dan jika dia tersengat, dadanya akan jadi 10 kali lebih besar. Osamu menginterupsinya dan mengatakan bahwa bahkan saat itu, dia akan terlihat seperti monster yang membuatnya terkejut. Yui mulai menangis dengan bercanda mengatakan dia memanggilnya monster dada rata. Tiba-tiba, kepala sekolah menciptakan bola api di tangannya untuk menunjukkan pentingnya persiapan terus-menerus. Bola api itu meledak dan mengejutkan semua siswa yang berteriak panik karena demonstrasi tersebut. Osamu dan Yui terkejut oleh ledakan itu dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Kakak laki-laki Gouda muncul dan mengambil megafon dari kepala sekolah dengan tatapan serius. Dia mengumumkan bahwa pidato kepala sekolah yang tidak ada habisnya sudah berakhir dan menyuruh semua siswa untuk mendengarkannya. Para siswa mengenali kakak Gouda dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Dia memperkenalkan diri sebagai yang terkuat di akademi dan mengatakan bahwa siapapun yang ingin pergi harus melewati dia. Seorang peringkat B, Gouda mengatakan kakaknya tidak perlu bertindak sejauh itu tapi Kenji memarahinya karena kelemahannya. Kenji mengatakan Gouda masih berpegang pada reputasinya untuk masuk ke serikat dan itulah mengapa dia lemah. Kenji melihat Akutagawa dan mengatakan dia perlu menunjukkan apa yang terjadi ketika peringkat 0 menantang peringkat tinggi. Dia mengancam pahlawan kita dengan mengatakan dia perlu menunjukkan konsekuensi dari menantang seseorang yang lebih tinggi darinya. Dengan megafon di tangan, Kenji mengumumkan bahwa Osamu akan dihajar oleh setiap siswa di sekolah. Setiap siswa harus memberinya 10 pukulan sebagai hukuman atas keberanian dan pemberontakannya. Dia mengancam akan membakar semua siswa dengan api jika Osamu tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Yui khawatir tentang senpainya dan memanggilnya, menyuruhnya untuk tidak menyerahkan diri kepada para berandalan. Kenji menemukan Osamu dan Yui dan mengejek mereka menyuruh mereka menjadi samsak yang baik untuknya. Pahlawan kita tetap dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi berbahaya itu. Dengan tatapan dingin, dia mengatakan dia tidak peduli dengan ancaman itu dan bersiap untuk bertarung. Kenji terkejut dengan tanggapan itu dan Osamu mendekatinya dengan tatapan menantang. Tiba-tiba, protagonis menendang Kenji dengan keras mengirimnya terbang dengan serangan kejutan. Yui dan Kenji terkejut dengan tindakan dan kekuatan Osamu yang tidak terduga. Pahlawan kita berteriak pada Yui bahwa ini saatnya untuk lari dan mereka berdua melarikan diri dari para berandalan. Okata muncul dan memberitahu Kenji bahwa Akutagawa meninggalkan mereka dan melarikan diri dari bawah tanah. Kenji sangat marah menyadari dia telah ditipu dan bahwa Osamu mengabaikan pertunjukan yang telah dia siapkan. Dia tersenyum sinis merasa situasi itu menarik dan menantang baginya. Kapten Kluk Drama menyaksikan adegan itu dari jauh dengan tatapan khawatir dan penuh tekad. Dia mengatakan inilah tepatnya mengapa mereka harus berjuang karena mereka tidak bisa melakukan apapun untuk Akutagawa. Dia mengatakan pria itu ditinggalkan dan dibiarkan berjuang sendiri tanpa bantuan siapapun. Osamu dan Yui berlari melalui hutan mencoba melarikan diri dari para berandalan yang mengejar mereka. Sang protagonis mempertimbangkan untuk menggunakan kemampuan lompat untuk pergi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya agar tidak mengungkap rahasianya kepada Yui. Dia memutuskan untuk bergerak lebih lambat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan Yui tampak lelah karena berlari. Osamu berhenti dan bertanya apakah dia baik-baik saja menunjukkan kepedulian pada teman dan pasangan pelariannya. Yui mengatakan bahwa, bahkan jika siswa tingkat atas mengabaikan perundungan, tidak ada yang bisa benar-benar menyalahkan mereka. Dia menjelaskan itulah mengapa mereka meninggalkannya tanpa mengkhawatirkannya. Osamu memegang tangannya dan menariknya untuk terus berlari melalui hutan mencari tempat yang aman. Mereka mencapai danau dengan air yang jernih
sungai dan pepohonan di sekelilingnya, tempat yang damai dan terisolasi. Tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh para berandalan dan menyadari mereka telah masuk ke dalam jebakan. Kenji muncul dengan senyum jahat dan mengatakan mereka membuat kekacauan besar di hutan. Dia mengejek Osamu bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa lari dari peringkat B seperti dia. Pahlawan kita tersenyum dan mengatakan dia tidak berpikir bosnya akan datang kepadanya secara pribadi. Kenji menjawab bahwa yang lain terlalu lambat dan dia merasa terganggu dan datang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Sang protagonis menyuruh Yui untuk lari sementara ia menahannya agar tetap sibuk, bersiap untuk konfrontasi. Ia menginstruksikan Yui untuk pergi ke kantor manajemen Plaza guna meminta bantuan dan melaporkan situasi tersebut. Osamu menyuruhnya melaporkan kebakaran hutan agar petugas pemadam kebakaran dan polisi segera merespons. Yui menolak untuk membiarkannya sendirian dalam situasi berbahaya itu, namun Osamu bersikeras memintanya pergi. Ia menjelaskan bahwa target Kenji adalah dirinya, dan jika mereka berpisah, hanya Yui yang bisa mencari bantuan. Pahlawan kita mengatakan keselamatan semua siswa dipertaruhkan dan menyuruh Yui pergi. Yui setuju untuk mencari bantuan, namun sebelum ia pergi, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting bagi senpainya. Ia menggunakan kemampuan perlindungannya pada Osamu, menciptakan penghalang energi biru di sekelilingnya. Kemampuan perlindungan tersebut mengurangi kerusakan yang diterima. Untuk waktu yang terbatas, sebuah keterampilan yang sempurna bagi gadis yang berhati baik itu. Yui mengatakan ia akan segera memanggil bantuan dan memintanya untuk tetap aman selama ia pergi. Pahlawan kita berterima kasih atas bantuannya dan bersiap menghadapi Kenji sendirian dengan kekuatan barunya. Kenji mencemooh penghalang pertahanan Osamu, menganggapnya hanya versi lemah dari kemampuannya sendiri. Ia berubah menjadi baja dan mengatakan perlindungan pria itu hanyalah versi rendah dari transformasinya. Osamu bertanya-tanya apakah kemampuan Kenji mengeraskan tubuhnya seperti logam dan bersiap untuk mengujinya. Ia berkata akan melihat apakah kemampuan Kenji benar-benar tidak berguna dan menantangnya bertarung. Sang protagonis menggunakan kemampuan badai untuk meluncurkan serangan energi hijau ke arah Kenji. Kenji mengejek serangan itu, mengatakan hal itu tidak cukup untuk mengalahkannya dengan tubuh bajanya. Tiba-tiba, ia menyadari serangan angin itu bercampur dengan air dari danau dan merasa terkejut. Air menyelimuti tubuhnya dan Osamu menggunakan angin untuk mengendalikan air tersebut serta menyerang Kenji dari segala sisi. Pahlawan kita menciptakan pusaran air dan angin untuk menjebak si berandalan dan menetralkan apinya. Api yang diciptakan Kenji untuk mengancam para siswa mulai padam karena air. Para siswa bertanya-tanya apa yang terjadi saat mereka melihat hujan tiba-tiba memadamkan api. Air danau jatuh ke atas api, memadamkan kobaran api dan menyelamatkan para siswa dari bahaya. Osamu mengungkapkan rencananya sejak awal adalah menggunakan air danau untuk memadamkan api Kenji. Kenji menyadari ia sengaja dipancing ke danau dan telah jatuh ke dalam jebakan pahlawan kita. Sang protagonis mengatakan bahwa setelah api padam, para guru dan kakak kelas akan mengurus sisanya. Ia berkata meskipun segalanya terjadi, masih ada orang yang memperlakukannya dengan kebaikan, seperti dirimu dan sang kapten. Kenji bertanya-tanya apakah semua ini berjalan sesuai skrip jenius sang protagonis. Osamu menghadapinya dan berkata, perundungan bukan untuk orang lemah seperti dia, lalu menantangnya untuk bertarung. Pahlawan kita mendaratkan pukulan kuat ke perut Kenji, membuatnya ternyah-nyah dan kesakitan. Kenji terlempar ke belakang karena kekuatan pukulan itu dan menghantam beberapa pohon sebelum jatuh ke tanah. Sang protagonis bersandar pada pohon untuk memulihkan diri dari dampak pukulannya sendiri. Kenji mengakui trik cerdik Osamu dan mengatakan tujuannya adalah menyelesaikan misi. Ia menantang pria itu untuk menyerangnya dan melihat apa yang terjadi, tetapi Osamu punya rencana lain. Pahlawan kita mengakui ia akan berada dalam masalah jika Yui tidak merapalkan perlindungan padanya tadi. Ia mengakui kekuatan Kenji sebagai peringkat B terkuat di akademi dan bersiap untuk langkah berikutnya. Dengan senyum percaya diri, Osamu mempelajari kemampuan baja Kenji dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, para berandalan lainnya bertanya-tanya, mengapa hujan turun dan api padam? Salah satu dari mereka menyuruh untuk menambah panas karena api sedang sekarat tapi sudah terlambat. Kapten klub drama melihat api padam dan mulai mengkhawatirkan situasi. Si gadis perundung muncul dan menggunakan kemampuan melompatnya untuk menyerang sang kapten dengan tendangan. Ia mengenainya tepat sasaran dan api yang berusaha dipadamkan sang kapten padam sepenuhnya. Kapten berdiri dan berkata api sudah padam dan situasi terkendali. Guru memberitahu semua siswa untuk segera mundur ke tempat aman jauh dari bahaya. Gadis perundung mengeluh bahwa menendang pria membosankan tidak membuatnya bersemangat dan ia tidak akan menerima kekalahan darinya. Osamu memahami bahwa dengan mengubah kulitnya menjadi baja, ia dapat meningkatkan pertahanannya dan bersiap untuk pertarungan berikutnya. Ia berkata dengan mengubah kulitnya menjadi baja, Kenji meningkatkan serangan sekaligus pertahanannya. Kenji mencemooh Osamu, mengatakan dia hanyalah lelucon seperti adik laki-lakinya dan dia hanya bisa menyalin setengah kekuatan. Sang protagonis menunjukkan bahwa dia hanya bisa mengubah sikunya menjadi baja dan Kenji mengejeknya soal bakatnya. Kenji mengatakan bahwa bahkan untuk menggunakan kemampuan, kamu butuh bakat dan bersiap untuk menyerang. Ia berlari ke arah Osamu dengan tubuh bajanya, siap menghancurkannya dengan kekuatan superiornya, tetapi pahlawan kita memblokir serangan Kenji dengan siku bajanya, menunjukkan pertahanannya kuat. Dampak pukulan itu melemparkan Osamu ke belakang, tapi ia berhasil tetap berdiri dan menahan serangan itu. Ia menyadari kemampuan Kenji mengubah energi magis menjadi zat logam dan memiliki batas kekerasan. Dengan memusatkan kekuatan pada satu titik, Osamu dapat meningkatkan kekerasan pertahanannya. Ia menjelaskan bahwa memusatkan kekuatan pada satu titik membuat pertahanan lebih sulit ditembus. Kenji menyerang lagi, tapi Osamu berhasil menembus pertahanannya dengan siku baja yang terkonsentrasi. Pahlawan kita menusuk dada Kenji, menunjukkan bahwa strateginya efektif
dan kuat. Kenji terkejut dan tidak mengerti bagaimana pria itu berhasil menembus pertahanan bajanya. Sang protagonis bertanya dengan nada meremehkan dan Kenji bertanya apa maksudnya. Pahlawan kita berkata, ada apa? Dan mendaratkan pukulan kuat ke perut Kenji dengan lengannya yang lain. Kenji terlempar jauh ke belakang oleh kekuatan pukulan itu dan jatuh ke tanah, kalah dan terhina. Osamu lengah dan Kenji mencengkeramnya dengan erat. Sang protagonis dibanting dengan keras ke tanah, tetapi Kenji tidak menyerah dalam pertarungan. Kenji mengatakan bahwa meskipun tersebar ke seluruh tubuh, konsentrasi mana peringkat B tidak boleh diremehkan. Ia bilang itu masalah ketika orang peringkat rendah tidak tahu tempat mereka, seperti Osamu dan wanita tadi. Kenji mengatakan yang lemah harus bersikap seperti yang lemah agar tidak menjadi gangguan bagi yang lebih kuat. Osamu berpikir dia bisa menang dengan mudah jika dia menggabungkan kemampuan baja dengan keterampilan menyerang lainnya, tapi dia memutuskan dia harus menang dengan cara yang paling memalukan untuk memberi Kenji pelajaran. Kenji merasa menarik bahwa pria itu ingin menantangnya untuk berkelahi dengan tangan kosong tanpa menggunakan kemampuan. Ia menerima tantangan itu dengan senyum percaya diri dan menyuruh Osamu untuk maju dan mengincar titik vital. Pahlawan kita maju dan menyerang Kenji dengan pukulan kuat, namun si berandalan itu hampir tidak bergerak. Sang protagonis meminta lebih dan terus menyerang dengan lebih banyak kekuatan dan tekad. Ia memusatkan kekuatan baja ke tinjunya untuk meningkatkan kekerasan dan dampak pukulannya. Dengan kekuatan yang terkonsentrasi, ia menyerang Kenji dengan pukulan yang lebih kuat dan dahsyat, tetapi si berandalan itu menangkap tinjunya dengan mudah dan mencemooh upaya serangannya. Ia bertanya apakah seekor nyamuk mendarat di atasnya dan bersiap untuk membalas dengan tekniknya sendiri. Kenji menggunakan teknik bernama Twin-Headed Divine Stalker Intertwined dan menyerang Osamu dengan kekuatan. Ia bilang tidak masalah seberapa banyak pria itu menyalin wujudnya, itu hanyalah tiruan murahan dari kekuatannya. Si berandalan berteriak bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menangani kemampuan ini dengan paling baik di dunia. Ia menendang Osamu dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dan menunjukkan superioritasnya dalam pertarungan. Kenji bertanya apakah pahlawan kita tidak sadar dia tidak punya peluang untuk menang bahkan dengan dia membiarkannya memukul titik vital. Sang protagonis bangkit dan bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk menggunakan kekuatan dan strategi aslinya. Kenji bingung dan bertanya apa maksudnya dan apa serangan sebelumnya itu. Osamu mengungkapkan nama teknik Kenji dan mengejeknya karena memberikan nama aneh pada jurusnya. Ia mencemooh si berandalan itu, mengatakan memalukan bagi kakak kelas SMA memiliki sindrom kelas 8. Kenji marah dengan ejekan Osamu dan memanggilnya bajingan dengan kebencian. Ia mengangkat tangannya untuk menyerang pahlawan kita dengan seluruh kekuatannya, siap menghancurkannya. Sang protagonis berteriak kesakitan saat terkena pukulan kuat Kenji, tapi pria itu membalas dengan pukulan presisi ke dada si berandalan, mematahkan pertahanannya. Kenji jatuh ke tanah kalah dan Osamu terkejut dengan kekuatan dan kekuatannya sendiri. Si berandalan bertanya-tanya mengapa serangannya tidak berhasil dan mengapa Osamu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pahlawan kita menjelaskan bahwa bukan kekuatan serangannya yang meningkat, tetapi pertahanan Kenji yang menurun. Ia mengatakan si perundung salah paham tentang pertahanan yang ditingkatkannya dan sengaja mengekspos titik vitalnya. Kenji menyadari pertahanan yang ditingkatkan sementara itu adalah kemampuan perlindungan Yui. Osamu mengungkapkan bahwa pada pukulan pertama, dia merapalkan perlindungan pada Kenji untuk menipunya. Saat dia lengah, sang protagonis meningkatkan kemahiran pengerasan untuk serangan terakhir. Ia mengatakan Kenji menghina perlindungan sebagai kemampuan sampah, tapi itu adalah kunci kemenangannya. Si berandalan terkejut menyadari bahwa kemampuan yang hanya mengeraskan tubuh bisa memiliki begitu banyak aplikasi. Pahlawan kita mengatakan kemampuan Kenji adalah versi yang lebih rendah karena dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Osamu memberitahu Kenji untuk bersumpah tidak akan pernah terlibat dengan mereka lagi dan mengancamnya untuk memastikan dia patuh. Ia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, tapi sebuah suara menginterupsinya, menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba, Gaoter muncul, menyandera Yui dan meminta maaf kepada senpainya dengan senyum jahat. Sang protagonis terkejut melihat temannya dalam bahaya dan dengan putus asa meneriakkan namanya. Gaoter mengancamnya, mengatakan Yui adalah mahasiswi baru yang dia pedulikan dan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Terjepit di antara dua situasi, ia mencoba memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Yui memberitahu senpainya untuk meninggalkannya dan lari untuk menyelamatkan diri dari situasi berbahaya. Pahlawan kita menyerah, mengangkat tangannya dan bersiap untuk yang terburuk. Gaoter mengejeknya, mengatakan itu semua hanya akting untuk meninggalkan para siswa. Kenji bangkit dan mengatakan dia melakukan sesuatu yang tidak perlu, tapi itu dilakukan dengan baik pada akhirnya. Ia berteriak bahwa itu 100 kali lebih baik daripada dipandang rendah oleh mahasiswa baru sampah seperti Osamu. Sang protagonis mengangkat tangannya dan memikirkan jalan keluar dari situasi rumit ini. Ia perlu mencari solusi dengan cepat untuk menyelamatkan Yui dan dirinya sendiri dari para berandalan. Tiba-tiba, wanita berambut ungu dari parti peringkat S muncul dan menyerang para perundung dengan pedangnya. Ia mengalahkan Kenji dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatan dan keterampilan superiornya. Gaoter terkejut melihat saudaranya dikalahkan dengan begitu mudah dan Yui terkejut dengan bantuan yang tidak terduga. Wanita misterius itu memberitahu mereka untuk santai karena itu hanya serangan dengan punggung pedang. Ia menjelaskan bahwa pedang tidak memiliki punggung, tetapi dia melapisinya dengan atribut benturan untuk serangan
dengan itu. Osamu mengakui bahwa dia berasal dari parti peringkat S dan terkesan dengan kekuatannya. Dia mengatakan seorang peringkat B yang menggunakan sihir untuk bertarung membuatnya secara sukarela ikut dalam penyelidikan sebagai tindakan pencegahan. Yui memanggil senpainya, khawatir tentang situasi dan kemunculan wanita misterius itu. Wanita berambut ungu itu memeluk Osamu dengan erat dan memanggilnya Shou, membuatnya bingung. Pahlawan kita dan Yui benar-benar tersesat dan bertanya-tanya siapa wanita ini dan mengapa dia mengenalnya. Wanita itu mengatakan itu benar-benar Shou-nya dan Osamu terkejut saat dia mengenalinya. Ia memanggilnya Mayo dan wanita itu melepas topengnya, mengungkapkan identitas aslinya. Kita mengetahui namanya adalah Anna. Go dan Mio dan kemampuannya adalah pedang sihir peringkat A. Kita melihat kilas balik Osamu kecil duduk sendirian dan sedih di luar rumahnya. Seorang gadis kecil mendekatinya dan bertanya apakah itu rumahnya dengan senyum lembut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tetangga baru dan mengatakan orang tuanya sedang menyapa ayahnya. Gadis itu bertanya apakah dia ingin menjadi temannya dan pahlawan kita mengingatnya sebagai gadis yang lebih tua yang tinggal di sebelah rumah. Ia berpikir jika dia tidak baik, hatinya akan hancur oleh pelecehan ayahnya. Osamu memegang tangan gadis kecil itu dan merasa bersyukur atas persahabatan dan kebaikannya dalam hidupnya. Adegan kembali ke masa kini dengan Kenji dan Gota diikat dan dikalahkan di tanah. Osamu terkejut mengetahui bahwa Mio sekarang menjadi bagian dari parti peringkat SS dan dia mengatakan dia bergabung setelah sekolah menengah. Mio memeluk pahlawan kita dengan erat dan mengatakan dia sudah tumbuh begitu besar sekarang, membuatnya merasa canggung. Yui menyaksikan adegan itu dengan cemburu dan terkejut melihat keintiman di antara keduanya. Sang protagonis bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan para berandalan itu dan Kenji menolak untuk menerima kekalahan. Dia mengatakan itu hanya kesalahan ceroboh dan bahwa dia akan kembali untuk membalas dendam segera. Osamu tahu Kenji tidak akan menyerah dan bahwa dia akan kembali untuk menyiksanya dan teman-temannya. Yui menyadari situasi itu dan mengkhawatirkan keselamatan semua orang di sana. Pahlawan kita mengatakan dia mengalahkan mereka entah bagaimana dan bahwa mereka bukan lagi ancaman. Kenji mengancam Osamu, menyuruhnya untuk waspada di jalanan pada malam hari karena dia akan mengirim anak buahnya untuk mengejarnya. Dia memperluas ancamannya kepada wanita misterius itu dan keluarga sang protagonis dengan senyum jahat. Tiba-tiba, dua berandalan yang sebelumnya dikalahkan muncul dan menyerang para berandalan yang terikat. Mereka terlempar oleh kekuatan serangan dan adegan itu menjadi kacau dan membingungkan. Mio menyaksikan adegan itu dengan tatapan serius dan para berandalan terkejut oleh serangan mendadak itu. Yui terkejut melihat senpainya menggunakan kemampuan di depannya tanpa ragu-ragu. Pahlawan kita mengatakan dia membatasi kemampuannya hanya untuk menunjukkan perbedaan peringkat di antara mereka. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan bahwa lain kali mereka melawannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kenji dan Gota takut dengan ancaman itu dan menyadari mereka tidak boleh meremehkan pria itu. Mio mengatakan hukum melindungi peringkat tinggi, tetapi itu tidak berarti mereka bisa mengganggu ketertiban umum. Dia memperingatkan bahwa jika mereka melakukan tindakan kekerasan lagi, dia akan mengambil tindakan yang sesuai sebagai peringkat A. Gota memanggil saudaranya dan dia setuju untuk menyerah, takut akan konsekuensinya. Kedua berandalan itu dibiarkan terikat dan kalah di tanah saat Osamu, Mio, dan Yui menyaksikan. Pria itu berpikir tentang betapa brutalnya masyarakat dan bagaimana mereka yang di atas menindas mereka yang di bawah. Dia menyadari bahwa membalikan cara masyarakat tidaklah mudah dan bahwa Mio berada di luar jangkauannya. Sang protagonis menatap Mio dengan topengnya dan aura yang kuat serta berpikir dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Adegan berpindah ke apartemen Osamu di mana dia bangun dan membuka pintu kamarnya. Dia terkejut melihat Mio di dapurnya menyiapkan sarapan dengan senyum di wajahnya. Pahlawan kita terkejut dan tidak bisa berkata-kata melihat teman masa kecilnya di rumahnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sana dan apakah dia beralih dari Mio menjadi garam dan merica untuk telurnya. Kita melihat meja sarapan yang disiapkan untuk 4 orang dengan makanan lezat. Tiba-tiba, si gadis perundung muncul dan duduk di meja, membuat Osamu semakin bingung. Pria itu bertanya-tanya bagaimana situasi sampai ke titik ini dengan semua orang berkumpul di rumahnya. Kilas balik menunjukkan hari Mio muncul di apartemennya untuk pertama kalinya. Dia mengatakan dia tidak menyadari menaklukkan Dumyeon peringkat S akan memakan waktu begitu lama. Mio mengatakan gimmick Dumyeon itu istimewa dan bahwa Guil percaya mereka akan berada di kota selama sebulan. Pahlawan kita bertanya-tanya, apa gimmick ini dan jika mereka masih belum menemukannya di Dumyeon. Dia bertanya-tanya apakah musuh pada level itu tidak signifikan bagi parti peringkat SS. Mio menyebutkan dia terkejut mendengar dari ayahnya bahwa dia tinggal sendirian sekarang. Pria itu merasa canggung dan mencoba mengubah topik pembicaraan, mengatakan banyak hal bisa berubah dalam 7 tahun. Dia mengatakan seorang siswa sekolah menengah menjadi siswa SMA dan segalanya berubah. Mio tersenyum dan mengatakan So telah berubah menjadi lebih baik juga, dan dia senang melihatnya melakukannya dengan baik. Dia bertanya kapan dia belajar menggunakan kemampuan dan sang protagonis terkejut dengan pertanyaan itu. Pria itu berpikir sudah jelas dia akan bertanya tentang itu dan Mio mengatakan dia tidak perlu memberitahunya jika dia tidak ingin. Dia menjelaskan bahwa dia tidak secara aktif menyembunyikannya, tetapi dia takut bagaimana segalanya akan berubah jika orang tahu. Pahlawan kita mengingat pria bertopeng itu dan merasa dia tidak boleh membicarakannya kepada siapapun. Mio mengatakan tingkat kekuatan sihirnya cukup besar, mungkin mencapai peringkat B atau bahkan peringkat A. Dia menjelaskan bahwa peringkat A adalah tingkat kekuatan dengan tanggung jawab sosial yang besar dan bahwa Guild akan merekrutnya. Temannya menyarankan dia untuk memikirkan bagaimana dia akan menggunakan kekuatan
kekuatannya yang besar karena itu tidak akan terelakkan. Osamu bertanya-tanya bagaimana menggunakan kemampuannya dan apakah mengalahkan semua perundung akan mengubah apapun. Mio mengamatinya dalam diam, menunggu jawabannya dan keputusannya tentang masa depan. Dia mengatakan dia sudah memutuskan dan Mio penasaran ingin tahu apa pilihannya. Sang protagonis bertanya apakah dia bisa datang membuatkan makanan untuknya setiap hari mulai sekarang. Dia bingung dengan permintaan itu dan bertanya tentang tugasnya di party peringkat es. Mio mengatakan jadwal kerjanya adalah jam 9 sampai jam 5, tanpa lembur dan dengan 2 hari libur di akhir pekan. Di luar pekerjaan, mereka tinggal di hotel yang bagus dan bersantai di tepi kolam renang dengan anggota party lainnya. Dia mengakui dia merasa sedikit tidak nyaman dengan kehidupan mewah dan formalitas kelompok itu. Temannya mengatakan dia merasa lebih santai berada di sini bersamanya di lingkungan yang lebih sederhana dan akrab. Pahlawan kita tersenyum dan berpikir kakak besar ini, Mio, masih orang yang rendah hati. Dia menyadari bahwa sekarang setelah dia memiliki kemampuan, dia perlu berpikir serius tentang banyak hal dalam hidupnya. Osamu pergi ke klub drama kedua dan mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang bisa menggunakan kemampuan Kapten dan Yui terkejut melihat bola sihir di tangannya dan hampir tidak bisa mempercayainya. Kapten bertanya apakah ini berarti mereka bertiga bisa tetap di klub drama pertama bersama-sama. Dia merasa lega dan mengatakan mungkin mereka tidak membutuhkan semua strategi bertahan hidup itu. Tetapi sang protagonis mengatakan dia ingin terus melakukan teater di klub itu jika memungkinkan. Dia meminta maaf karena berbicara tanpa diminta, tetapi ingin mencegah kemampuannya diketahui oleh semua orang. Pria itu mengatakan bahwa ketika Yui mengatakan waktu di klub itu berharga bagi mereka, dia menyadari sesuatu yang penting. Bukan berarti dia ingin melakukan teater di mana saja, tetapi tempat ini penting baginya. Yui senang mendengar itu dan mengatakan dia khawatir tentang ekspresi menakutkan yang dia miliki akhir-akhir ini. Dia mengakui dia takut dia, entah bagaimana berubah menjadi lebih buruk. Pahlawan kita memanggil Yui dan tersentuh oleh perhatian dan persahabatannya. Dia meminta maaf karena membuatnya khawatir dan dengan lembut menepuk kepalanya dengan senyum. Tiba-tiba, si gadis perundung muncul dan mengatakan pelecehan seksual itu dengan nada jijik. Dia melempar sapu tangan ke Osamu dan memanggilnya dengan namanya, menunjukkan bahwa sesuatu telah berubah dalam sikapnya. Osamu bertanya apa itu dan gadis itu menjawab bahwa itu adalah tanda tangan untuk kelangsungan klub. Kapten mengatakan dia meminta di setiap kelas dan Tobita mengeluh bahwa dia terjebak dengannya karena dia tidak punya teman. Sang protagonis melihat ada banyak tanda tangan dan terkejut dengan dukungan siswa lain. Tobita menjelaskan bahwa kelas terbagi karena insiden dengan saudara Goda. Beberapa merasa bersyukur bahwa seseorang akhirnya berdiri melawan saudara Goda yang sombong. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka adalah sekumpulan orang menyebalkan yang hanya bergantung pada orang lain. Yui menegurnya karena berbicara tentang kesombongan seolah itu bukan masalahnya juga. Dia mengatakan dia melihat Tobita melakukan hal-hal buruk kepada senpai Akodara dan menatap dia dengan marah. Keduanya mulai berdebat dan Osamu mencoba menenangkan mereka tanpa hasil. Tiba-tiba, Mio muncul di kelas dengan tas belanja dan memanggil So. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan di sekolah dan dia mengatakan dia sedang berbelanja. Yui dan Tobita terkejut mengetahui bahwa Mio sedang berbelanja untuk makan malam dan bahwa mereka akan pulang bersama. Mio tersenyum dan mengundang keduanya untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam dengan undangan yang ramah. Yui dan Tobita tidak bisa berkata-kata dengan undangan itu dan situasi yang tidak terduga dan begitulah mereka semua akhirnya makan malam bersama di rumah Osamu dalam makan yang meriah. Tobita bercanda bahwa siapa yang akan mengira dia akan memiliki istri di rumah dan pada levelnya. Dia memanggilnya subhuman dan binatang karena memiliki wanita seperti Mio dalam hidupnya. Yui terkejut dengan komentar Tobita dan mencengkeram garpunya dengan erat karena cemburu. Dia mengatakan dia juga pandai memasak dan menyarankan beberapa masakan buruan dengan daging binatang itu. Mio tersenyum dan mengatakan itu bagus bahwa mereka berdua bergaul lebih baik dari yang diharapkan. Kapten klub drama berpikir itu adalah keputusan yang baik untuk melewatkan makan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Osamu berteriak meminta bantuan Mio saat Yui menyerang dia dengan garpu dalam kecemburuan. Mio tersenyum dan mengatakan dia merasa tenang sekarang melihat dia memiliki teman yang peduli padanya. Dia memanggilnya So dan dia bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan merasa tenang. Temannya bertanya apakah dia bersenang-senang sekarang dan pahlawan kita tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menjawab segera karena pertanyaan itu membuatnya lengah dan membuatnya merenung. Di malam hari di apartemennya, dia berpikir tentang pertanyaan Mayo dan hidupnya saat ini. Dia melihat masyarakat di sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada yang berubah. Dengan diskriminasi dan tragedi yang sama, masyarakat tetap tidak adil bagi peringkat rendah dan penindasan masih menjadi kenyataan. Tapi dia melihat petisi dengan tanda tangan untuk menyelamatkan klub drama dan merasakan secercah harapan. Dia ingat mereka yang bersyukur dia berdiri melawan saudara Goda dan menyadari dia tidak sendirian. Pahlawan kita merasa hidupnya mulai berubah sejak saat itu dengan teman dan kekuatan barunya. Sebulan kemudian pada hari hujan, party peringkat es bersiap untuk meninggalkan kota. Osamu berada di apartemennya dan menerima telepon tak terduga dengan berita yang mengejutkan. Dia mengetahui bahwa kakak perempuannya Mio mencoba mengakhiri hidupnya dan hancur oleh berita itu. Di telepon saat berjalan di tengah hujan, Osamu mengetahui bahwa malam sebelumnya Mio telah pulang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Terkejut, dia mendengar bahwa ayahnya menemukan surat perpisahan dan mengonfirmasi nama rumah sakit tersebut. Di ujung telepon yang lain, paman anak itu mengonfirmasi dia berada di unit perawatan intensif di lantai 5. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa untungnya operasi itu menyelamatkan hidupnya, tetapi ada masalah lain. Mereka menemukan tanda-tanda di tubuhnya bahwa dia secara konsisten terluka. MC kita benar-benar ngeri dengan berita itu dan mulai mengeluarkan keringat dingin bahkan di tengah hujan. Dengan suara gemetar,
Sebentar, ayah gadis itu mengatakan ini berarti semuanya benar. Osamu kemudian dengan putus asa berteriak untuk pamannya tak percaya dengan apa yang terjadi. Kita melihat layar ponsel pria itu yang menunjukkan panggilan dengan ayah Mio. Melihat ke arah rumah sakit, ia bertanya-tanya apakah sesuatu sedang terjadi pada orang tua Mio juga. Remaja itu pun memastikan lantai 5 dan menggunakan kemampuan lompatannya untuk memanjat gedung itu dalam sekejap. Saat tiba di sana, ia mendapati jendela ruangan pecah dan seseorang terbaring di tempat tidur. Di dalam ruangan, orang tua Mio diikat sementara seorang pria berbaju zirah memegang kendali situasi. Ayah gadis muda itu teringat rumor tentang hal ini, namun tak pernah membayangkan akan menimpanya. Sang ibu bertanya-tanya apakah mereka akan dilenyapkan hanya untuk melindungi citra para petinggi. Pria berbaju zirah itu memperingatkan bahwa jika mereka tidak berteriak dalam keputusasaan, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Ia menjelaskan bahwa bisnis mereka berkembang berkat Mio dan melenyapkan mereka akan sangat merepotkan. Dengan itu, pria berbaju zirah menempelkan tangannya di kepala ayah Mio dan mengaktifkan kemampuannya. Pria itu menjerit kesakitan saat energi ungu gelap menyelimuti kepalanya. Agen itu mengungkapkan bahwa kemampuannya menghapus ingatan, namun prosesnya lebih rumit dari kelihatannya. Agen itu menjelaskan bahwa kau tidak pernah tahu apa yang bisa memicu ingatan untuk kembali dan itu adalah sebuah risiko. Jadi, ia menyarankan untuk menghapus semua ingatan mereka tentang putri mereka dan menempatkan mereka di fasilitas terpisah. Ayah Mio murka, meratapi bahwa semua ini dilakukan hanya untuk melindungi mereka yang berperingkat lebih tinggi. Pria berbaju zirah itu berkata mereka akan bisa dengan tenang menunjuk pengganti di rumah baru mereka. Ia melanjutkan, mengatakan negara akan memberikan perlindungan murah hati dengan kedok pengelolaan. Ibu gadis muda itu panik dan berteriak bahwa ia lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Agen itu mengulangi bahwa melenyapkan mereka akan lebih merepotkan, namun tiba-tiba Osamu muncul di dalam ruangan. Pahlawan kita mendobrak masuk dengan aura energi hijau di tangannya, siap menyerang. Tangan MC bersinar hebat. Dengan energi yang ia kumpulkan untuk serangan mendadak, kita melihat lubang besar di dinding gedung yang dibuat pria itu saat menggunakan kemampuan lompatnya untuk sampai ke sana. Remaja itu berpikir ia akan mengerahkan segalanya dan menjatuhkan musuh dengan satu serangan bersih, tetapi Ibu Mio berteriak memintanya berhenti dan tidak melakukan sesuatu yang ceroboh yang membuat bocah itu terkejut. Ayahnya berkata seluruh sistem akan memburu mereka. Jadi, Osamu menyuruh mereka untuk bertahan untuk saat ini. Agen itu menganggap ketenangan MC sangat membosankan dan ayah Mio menjadi cemas. Pria berbaju zirah itu berkata bocah itu benar karena melawan di sini sama sekali tidak ada gunanya. Dan tepat saat itu, ia mengungkapkan bahwa ingatan Mio sudah sepenuhnya dihapus, membuat Osamu benar-benar terpukul. Ayah gadis itu tak percaya, hampir tidak mampu memproses apa yang baru saja ia dengar dari agen tersebut. Pria itu melepas helmnya dan menyeringai, mengatakan bahwa jika keduanya lupa, tidak akan ada yang merasa kesepian. Ia mengeluh bahwa seandainya gadis muda itu tutup mulut, dia tidak akan hampir merusak reputasi para esrang. Dan ia melanjutkan, mengatakan bahwa dia hanyalah sampah bagi masyarakat sekarang setelah dia meninggalkan lubang di pasukan mereka sebagai arang. Agen itu berteriak bahwa sampah di rumah ini akan dibersihkan oleh pihak berwenang karena itulah tatanan sosial yang berlaku. Mendengar ini, ayah Mio marah besar dan menyebutnya bajingan, sementara sang ibu menonton dengan ngeri. Pria itu tersenyum, mengatakan besok ia akan melupakan kemarahannya, dan itulah bagian menyenangkan dari pekerjaannya. Kemudian ia menunjuk ke arah Osamu, dan mengatakan itu semua adalah kesalahan putri bodohnya dan peringkatnya sendiri yang menyedihkan. Kemudian, kita melihat MC kita berdiri sendirian di bawah hujan saat orang-orang melewatinya. Sangat terpukul, pemuda itu bertanya-tanya bagaimana keadaan sampai pada titik tragis ini. Ia lalu menempelkan tangan di kepalanya dan mempertanyakan apa yang memicu Mio mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Pria itu teringat mereka menemukan tanda-tanda pelecehan dan menyimpulkan bahwa pelakunya pastilah seseorang yang dekat dengannya. Ia juga teringat kata-kata agen itu tentang bagaimana dia hampir menodai reputasi para esrang. Dengan itu, pemuda itu menghubungkan titik-titik tersebut dan teringat ekspresi yang sempat terucap oleh pria itu, asterisk noblesse oblige, asterisk. Sambil menatap layar besar, ia melihat Isamu dengan slogan, kekuatan tak tertandingi untuk kebaikan semua orang. Di tengah kerumunan, pahlawan kita tampak benar-benar tersesat dan tak berdaya di bawah hujan. Sebuah iklan dengan kelompok esrang berjanji mereka akan melindungi kehidupan sehari-hari semua orang. Sang protagonis berpikir dalam hati bahwa masih belum ada bukti nyata untuk kecurigaannya. Di dekatnya, dua gadis memuji Isamu, mengatakan dia adalah pahlawan sejati, kuat dan baik hati. Dua pria berjas juga merasa terinspirasi untuk mendukung masyarakat ketika mereka melihat pahlawan seperti dia. Pria lain di kerumunan menggerutu bahwa ia berharap semua orang di atas sana sebaik ini. Status Isamu dilindungi dengan metode yang mengerikan, dan pahlawan kita berpikir setidaknya asterisk itu asterisk benar. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menyaksikan pemandangan itu dan berpikir betapa menjijikannya semua ini. Kembali ke apartemennya, ia teringat mereka makan malam di sana kemarin, dan bahwa bulan terakhir ini terasa seperti kebohongan. Ia kemudian menemukan sesuatu di atas meja, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sana, ia melihat topeng dan catatan dengan namanya di atasnya dan mengenali tulisan tangan Mio. Catatan itu ditujukan kepadanya dengan nama lengkapnya, Osamu Akutagawa. Saat mulai membaca, pria itu menyadari kiasan manga klasik di kalimat pertama. Dia meminta maaf dan menyuruhnya untuk tidak menyelidiki karena itu berbahaya, dan dia mengerti bahwa itu benar. Dengan ini, MC bertanya-tanya apakah gadis itu dipaksa melakukan ini oleh agen tersebut. Dalam surat itu, dia mengatakan dia mengingat hari mereka bertemu seolah-olah itu baru kemarin. Gadis muda itu terus
menulis, mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang benar-benar menyelamatkannya. Dia menjelaskan bahwa dia hampir tidak bisa menangani tekanan karena terlahir sebagai pengguna arang. Itulah sebabnya ayahnya memutuskan untuk memulai dari awal di tempat baru, dan mereka pindah ke lingkungannya. Mayu bertanya dalam surat itu apakah dia ingat bahwa mereka sering bermain peran bersama. Dia mengatakan bahwa dalam permainan itu, dia selalu menjadi pahlawan dan dia menjadi pahlawan wanitanya. Dengan mata penuh air mata, ia berpikir bahwa ia ingat dan bahwa waktu itu adalah penyelamatannya juga. Kemudian temannya mengungkapkan bahwa dia mulai memakai topeng karena dia melihatnya memakainya terlebih dahulu dan memintanya untuk menyimpannya. Pemuda itu menatap topeng dan amplop di atas meja dengan ekspresi sedih. Dia menulis bahwa setiap hari bersamanya menyenangkan karena dia tidak peduli dengan peringkat kemampuan. Dengan senyum di wajahnya, gadis itu menyatakan bahwa dia adalah pahlawan asterisk sejati asterisknya. Dia mengatakan dia yakin dia marah padanya saat ini, dan pria itu terus membaca dengan tatapan penuh tekad. Di akhir surat, Mio meminta agar dia tidak membenci dunia karena hal ini. Dia mengakhiri dengan bertanya apakah pahlawan tidak seharusnya melindungi dunia, meninggalkan bocah itu dengan hati yang hancur. Dalam surat itu, dia mengatakan dia memiliki banyak hal penting dalam hidupnya dan menunjukkan kenangan dirinya bersama Yui yang sedang menangis. Gadis muda itu menasihatinya untuk melihat orang-orang yang dia pedulikan daripada hanya fokus pada hal-hal buruk. Dan di akhir catatan, dia berharap dari lubuk hatinya yang terdalam agar hidupnya sangat bahagia. Namun pahlawan kita meremas surat itu dan berkata dia minta maaf, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang dia minta. Dia berpikir bahwa melupakan segalanya adalah apa yang musuh mereka inginkan. Jadi pemuda itu memutuskan jika melindungi masyarakat ini adalah tugas pahlawan, maka dia tidak perlu menjadi pahlawan. Dengan tatapan gelap, dia menyatakan dia lebih suka menjadi pelawak yang mengacaukan panggung sesuka hatinya. Adegan kemudian beralih ke kandang bating bernama Doka Bating Center. Di dalam, kita melihat Goda dan Igarashi saat yang terakhir memanggil temannya yang sedang berlatih. Goda bertanya ada apa, dan Igarashi bertanya apakah dia mendengar tentang wanita aran yang memarahi mereka. Dia menunjukkan berita yang mengatakan Mio dalam kondisi kritis, dan bahwa itu adalah kesempatan untuk menemukan samsak baru. Sang perundung tampak curiga dan bertanya apakah berita tentang gadis itu benar adanya. Igarashi bingung dengan reaksi temannya dan tergagap, tidak mengerti alasan keraguannya. Pria berambut pirang itu mengatakan dia sama sekali tidak khawatir tentang gadis itu saat ini. Dia melanjutkan, mengatakan tidak ada pecundang lain yang akan menyadarinya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dan dia menyatakan bahwa Osamu tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya untuk menghabisi orang-orang seperti mereka. Kembali ke sekolah, ketua klub drama mengumumkan bahwa dia telah mengajukan petisi untuk menyelamatkan klub tersebut. Dia mengatakan jumlah anggotanya mepet, tapi mereka telah melakukan yang terbaik dan berharap sekolah akan menghargai usaha mereka. Saat itu juga, guru masuk ke ruangan dan bertanya apa yang dilakukan Akutagawa di sana. Kita melihat MC sedang menjahit dan ia menjawab bahwa dia hanya meminjam mesin untuk kostum. Guru mempertanyakan perlunya kostum karena tidak ada drama dan mereka bahkan tidak tahu apakah klub akan bertahan. Dengan senyum, protagonis menjawab bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam jika ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Yuri memperhatikan bahwa senpainya tidak tampak terguncang tentang Nio, tapi bukan berarti dia memaksanya. Selanjutnya, kita melihat sekelompok orang menyerang seorang lelaki tua di taman, menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Salah satu dari mereka menginjak pria itu dan menyebutnya kakek tua bau, sementara korban bertanya-tanya bagaimana bisa jadi seperti ini. Pemimpin kelompok itu kemudian berbalik dan bertanya apakah mereka pikir dia hanya memukulinya untuk bersenang-senang. Dia memperkenalkan diri sebagai berang yang mengelola yang lemah, menyebut mereka kotor, dan mengatakan bahwa membersihkan gelandangan berperingkat rendah dari jalanan meningkatkan ketertiban umum dan kebersihan. Dia menjelaskan ini adalah proyek kecantikan lingkungan yang dipercayakan kepada LSM-nya, Rossis Clean Network. Dia kemudian menyuruh lelaki tua itu pergi untuk menjaga kemurnian kota, tetapi sebuah suara memotongnya. Pria pirang itu terkejut dan berbalik melihat siapa yang berbicara padanya. Dengan topeng dan kostumnya, pahlawan kita berkata bahwa jika kau menyapu asteris sampah asteris itu, kota justru akan menjadi lebih baik. Pemimpin itu bertanya apakah dia teman lelaki tua itu atau hanya merasa kasihan pada jenisnya sendiri. Pria itu mengatakan banyak orang salah paham tentang Guda bersaudara, tapi dia berbeda. Dengan aura superioritas, dia menyatakan dirinya yang terkuat di kota dan menantangnya berkelahi. Tapi pria bertopeng itu hanya menciptakan bola energi ungu di tangannya, mengejutkan si perundung. Dengan pukulan cepat, dia menghantamkan bola energi itu tepat ke wajah pria pirang itu. Sang pemimpin menjerit kesakitan karena wajah tampannya sementara pengikutnya terkejut. Selanjutnya, pahlawan kita menggunakan ledakan angin hijau dan mengirim semua yang lain terbang. Pemimpin yang panik menawarkan posisi eksekutif kepada Osamu, mengira dia hanya tidak senang dengan status sosialnya. Perundung pirang itu, dengan wajah hancur, berteriak bahwa menyingkirkan peringkat yang lebih rendah terasa hebat. Dengan itu, pria bertopeng melepaskan serangkaian pukulan brutal dan tanpa henti pada pria itu. Pahlawan kita kemudian dengan dingin setuju bahwa perasaan itu memang hebat. Kita melihat semua perundung kalah di tanah, sementara lelaki tua yang mereka pukuli menyaksikan semuanya. Adegan bergeser ke seorang ibu dan putrinya berjalan dengan damai menyusuri jalan di malam hari. Selanjutnya, kita melihat pemandangan kota dengan gedung-gedung tingginya dan lampu-lampu yang bersinar. Seorang gadis menatap langit dan bertanya-tanya apakah benda yang terbang di atas sana adalah kelelawar, tapi itu adalah protagonis kita yang berpikir jika dia memiliki kekuatan untuk menghadapi masyarakat, dia bisa menyelamatkan bibi dan pamannya. Dia melanjutkan pemikirannya, menyesal bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Mio dari para pelakunya juga. Dengan tatapan penuh tekad, dia
bersumpah untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab ke panggung dan menghakimi mereka, tidak peduli apa yang diperlukan. Kemudian, pria bertopeng itu mendekati pintu masuk penjara bawah tanah Hesrang yang diawasi oleh dua penjaga. Menggunakan kemampuan anginnya, dia menyelinap melewati para penjaga yang terkejut oleh embusan angin yang tiba-tiba. Pemuda itu berhasil masuk tanpa terlihat dan salah satu penjaga berkomentar bahwa hari ini sangat dingin. Di dalam penjara bawah tanah, dia memperhatikan keamanan cukup longgar, mungkin karena para Hesrang. Berjalan melewati area tersebut, dia berpikir bahwa dia perlu menjadi lebih kuat untuk menghadapi musuh yang begitu besar. Dia menyimpulkan bahwa cara tercepat untuk mendapatkan kekuatan adalah dengan menggunakan pilihan yang paling jelas dari semuanya. Kemudian pahlawan kita berhenti dan bertanya ke ruang hampa apakah pria bertopeng itu sedang menonton. Dengan nada serius, dia mengatakan dia punya beberapa pertanyaan untuk makhluk misterius itu. Pemuda bertopeng itu melihat ke ujung aula dan melihat cahaya terang yang menyengat. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya adalah perangkat transfer. Protagonis mendekati dinding bercahaya aneh di dalam penjara bawah tanah. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang bersinar dari dinding menarik perhatian pemuda itu. Dengan tatapan serius, dia mengerti bahwa ini adalah undangan baginya untuk masuk dan bergerak maju. Tanpa berpikir dua kali, pria bertopeng itu berlari menuju cahaya, bertekad untuk mencari tahu apa yang ada di sisi lain. Setelah melewati, dia mendapati dirinya berada di arena dan menyadari pria bertopeng itu yang menyiapkan ini. Dia dihadapkan dengan kawanan monster dan tahu dia harus mengalahkan mereka untuk menghadapi para erang. Dari kawanan itu muncul makhluk yang tampak seperti serigala raksasa dengan mata merah dan geraman ganas. Pahlawan kita kemudian menyerang, bertarung dengan kelincahan saat dia menghindar dan melawan. Dia melompat ke udara dan menggunakan kemampuan badainya, menciptakan ledakan energi hijau di tangannya. Serangan angin itu mengiris beberapa monster sekaligus dengan kekuatan yang luar biasa. Saat dia mendarat, dia dikelilingi oleh debu yang berkilauan dan terkejut dengan efek yang tak terduga. Pemuda itu melihat makhluk mirip betina dan curiga debu itu adalah kemampuan kelumpuhan. Dia kemudian memutuskan untuk bergerak cepat guna menghindari menghirup debu dan terjebak oleh kemampuan itu. Saat itu juga, Ksatria lapis baja raksasa mengangkat palunya untuk menghancurkan pria bertopeng itu. Bocah itu nyaris menghindar, dan palu itu menghantam tanah, mengirimkan potongan batu terbang kemana-mana. Ksatria itu kemudian menggunakan aura gelap dan mulai mengendalikan batu-batu yang baru saja dihancurkannya. Pecahan batu dilemparkan ke arah pahlawan kita, yang menatap ke atas dengan waspada. Dia berhasil menghindari sebagian besar, tetapi salah satu serangan menggoresnya, meninggalkan luka. Dengan luka di wajahnya, dia menyadari bahwa monster ini juga memiliki kemampuan khusus. Ksatria lapis baja itu hanya berdiri di sana memanen aura. Jendela sistem muncul, memberitahu MC bahwa dia telah mempelajari keterampilan telekinesis. Ksatria lapis baja itu terus menyerang dengan batu-batunya yang melayang, tidak memberinya jeda. Pahlawan kita menyadari bahwa menghindar tidak akan ada gunanya jika serangan tidak pernah berhenti. Jadi dia memutuskan dia perlu menutup jarak dan menghabisi monster itu dalam satu kali serangan. Dengan gerakan cepat, pria bertopeng itu berlari ke depan dan mendaratkan pukulan kuat pada helm musuh. Pukulan itu begitu kuat sehingga ksatria itu terlempar ke belakang dan helmnya hancur. Tanpa helmnya, monster itu kebingungan dan pahlawan kita bersiap untuk serangan berikutnya. Tapi ksatria itu pulih dan memukulnya dengan palu, membuat pria itu memuntahkan darah. Pria bertopeng itu terlempar dengan keras ke dinding, meretakan lantai karena dampaknya. Jatuh dan terluka, dia merasa tubuhnya terkunci dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menyadari monster itu menggunakan puing-puing untuk memukulnya dengan sisik yang melumpuhkan. Kita melihat makhluk betina dan ksatria lapis baja itu berdiri berdampingan, siap untuk menghabisi bocah itu. Goblin dan serigala juga mendekat, dan pahlawan kita terkejut melihat monster-monster itu bekerja sama. Terkepung dan terluka, dia berpikir mungkin bertarung sendirian adalah ide yang buruk. Tapi tiba-tiba, ledakan angin hijau mengiris semua monster di sekitarnya. Suara misterius memberitahunya untuk tidak menyerah dulu dan terus berjuang sampai akhir. Ksatria lapis baja itu berbalik dan menyerang pria bertopeng itu dengan pukulan kuat ke wajah. Tapi yang mengejutkan monster itu, pemuda itu membalas dengan tendangan tepat ke kepalanya. Protagonis mengatakan bahwa berkat kemampuan yang mereka gunakan padanya, dia bisa bergerak dengan baik. Dia menjelaskan bahwa tubuhnya tidak bergerak seperti yang dia inginkan dan kemampuan monster itu justru membantunya. Dengan wajah terluka dan tertutup debu ungu, protagonis menantang musuh-musuhnya untuk berkelahi, mengatakan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini.